Apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya mau diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini sini sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan, jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Juga salam sehat untuk semua yang sudah boleh hadir pada siang hari ini. Mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang dimana teman-teman hari ini kita sudah berkumpul di sini untuk bisa mendengarkan mengenai prospek karir JavaScript di industri 4.0 ya. Nah, kalau tema khususnya ini adalah bagaimana kita bisa tahu tentang prospek karir apa sih yang bagus ketika kita nanti akan mengikuti kelas JavaScript di Juara Coding, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang lainnya juga mungkin kalau misalnya yang masih beraktivitas ataupun juga belum mengundang teman-temannya untuk bisa join, yuk join sekarang juga karena webinarnya sudah dimulai. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pun juga ada pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan langsung oleh pembicaranya, nggak perlu khawatir, teman-teman nanti bisa langsung ketik di kolom chat ataupun teman-teman nanti bisa raise hand, ya, memberikan emot raise hand, kemudian mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, perkenalkan saya Priscilia hari ini selaku MC yang akan menemani teman-teman semuanya. Jadi kita akan belajar bersama mengenai prospek karir JavaScript di industri 4.0 bersama dengan para pembicara kami pada siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara. Jadi ada dua pembicara, teman-teman, ya. Yang pertama ada Bapak Dewa Barata selaku of bootcamp dari Juara Coding. Nah, nanti ada juga Bapak Yanwar selaku trainer, salah satu trainer yang sangat bagus banget, teman-teman, ya. Track record pun juga sudah cukup oke, ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung bertanya. Plus nanti dari Juara Coding akan mempresentasikan mengenai program yang ada di JavaScript seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini mau dapetin potongan ataupun beasiswa lah ya kita bilangnya. Nah, teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Kak Reski ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk teman-teman ke materi prospek karir JavaScript di Oke, mohon maaf tadi sempat ke-mute. Kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dewa Brata. Dipersilakan kepada Pak Dewa untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Beneran Pak. Siap. Siap. Di sini ada Mas Yanwar juga ya. Pak Yanwar, ya sudah terdengar. Oke ya. Pastikan dulu kita bisa dengarkan, mungkin teman-teman yang lainnya bisa menggunakan headset ya kalau misalnya kekecilan suaranya. Tapi nggak kecilan kan ya suaranya ya, aman ya? Oke, selamat siang semuanya. Tentunya teman-teman yang di sini pada penasaran sih, kira-kira kita akan membawakan apa nih di hari ini gitu kan. Oke, masih sekitar JavaScript.
tentunya ya. Nanti kita akan membawakan selama 1 jam ke depan dengan Mas Yanwar. Kita boleh ya nanti kalau teman-teman ingin bertanya gitu kan bisa langsung di kolom chatting aja untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita ke depan ini akan membahas beberapa tentang, kita tahu ya, kita ada yang mungkin di sini ada yang sudah developer atau yang ingin menjadi developer seperti itu ya. Nah itu kadang-kadang berpikir kan, kira-kira teknologi ke depan itu seperti apa sih Pak? Atau Mas atau Kak gitu kan istilahnya kan. Terus kira-kira apa yang perlu saya siapkan? Ya kan? Nah ini yang kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Jadi kita mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya Mas Januar ya. Boleh, Pak. Oke, boleh saya akan share screen sedikit di sini sebentar. Oke, sebentar. Oke, sudah. Saya share. Oke, udah kelihatan semua ya. Oke, di sini prospek karir JavaScript Industri 4.0. Kalau kemarin ada kita ngomong soal Web 3.0, kalau sekarang malah industrinya aja udah lebih duluan ya. Industri 4.0 istilahnya. Jadi Industri 4.0 itu apa sih sebetulnya gitu kan? Ya ini sebenarnya gabungan dari teknologi-teknologi. Ya kita kemarin nggak tahu ya, kita sekarang ada di industri 3.0 ya kan. Nah 4.0 itu kayak 3G, kayak 5G gitu kan. 3G 4G itu di 2.0 sama di 3.0 ya untuk industrinya ya kan. Tapi kayak 5G sendiri ini sudah masuk ke industri keempat istilahnya. Nah ini kalau dulu kita booming ya soal masalah big data ya kan, terus cloud based system. Nah sekarang agak sedikit changing sih, maksudnya agak berubah sedikit gitu kan, apalagi dengan kecepatan internet yang sudah cukup tinggi gitu kan. Kita sekarang tahu sendiri udah 5G, udah mungkin teman-teman di sini ada ya yang sudah pakai 5G mungkin ya. Kalau saya sendiri sih belum, jujur aja, karena daerah saya daerah terpencil mungkin ya, nggak juga sih. Saya di Tebet ada tulisan 5G-nya ya, tapi nggak bisa saya gunakan. Saya nggak tahu kenapa, apakah masalah belum diaktifkan memang 100% atau seperti apa. Tapi katanya di tempat-tempat tertentu sudah ada yang pakai 5G ya, gitu kan. Dan kita berharap 5G itu nanti ibaratnya internet yang sangat kencang ya. Kenapa kita butuh sangat kencang? Karena mungkin semua data yang tadi ya kita di industri ketiga ini kan udah ngomong soal clouds-nya. Dari zamannya Steve Jobs masih hidup gitu ya, masih dia membuat iPhone 1, itu udah ngomongin soal clouds terus gitu kan, sampai akhirnya dibikin kayak Apple Cloud segala gitu kan. Terus kayak Bill Gates gitu kan bikin Azure ya kan. Terus banyak ya, jadi beberapa vendor gitu kayak AWS ya kan bikin website Amazon, pakai Amazon Web Service-nya ya kan, Google Clouds ya. Jadi in case ke depan mungkin kalian sudah nggak akan punya laptop lagi besok ya. Semua sudah di clouds ya. Sampai desktop kalian mungkin sudah di clouds gitu kan. Sehingga kebutuhan internet itu sangat-sangat dibutuhkan tinggi banget gitu kan. Bahkan kalau yang itu kan kalau industri pekerjaan ya, kalau kayak game ya, kayak kalian tahu kenal Stadia gitu kan, yang buatan Google, kalian bisa main game-game PS5 ya kan, Xbox yang terbaru gitu kan, itu nggak usah pakai beli konsol lagi. Tinggal sewa aja gitu kan, di streaming langsung sama dia, karena mereka punya kayak farm hardware-nya ya gitu kan. Farm itu maksudnya kumpulan dari hardware server gitu yang bisa memproses GPU yang tinggi gitu kan, sehingga orang nggak usah beli lagi untuk apa namanya game konsol ya kan. Itu masa depan ya, tapi sudah existing sekarang gitu kan. Nah terus ternyata beberapa tahun ke belakang itu ya, sebelum COVID pun sudah ada gebrakan-gebrakan ya, maksudnya ada yang mungkin kalian dengar kayak artificial intelligence, ya kan? Terus mungkin 2 tahun sebelumnya lagi sudah pernah dengar namanya automation. Nah ini akan kita bahas semua ya. Jadi teknologi apa sehingga kita bisa mempersiapkan ya bagi teman-teman di sini yang mungkin masih pengen belajar ya, maksudnya pengen berkarir, awal mula karir dari apa namanya? Dari developer, mau jadi developer atau mau jadi berkecimpung di dunia IT. Nah ini perlu tahu nih, kenapa? Karena tentunya kita tidak akan mempersiapkan ke belakang ya, tapi kita mempersiapkan untuk ke depan gitu kan. Kalian pengen salary-nya juga pasti akan menarik gitu ya. Karena kalau kita mempelajari teknologi yang lama, tentunya kan kita impact pada kebutuhan di masa depan, bukan ke masa lalu ya.
meskipun yang existing pun masih ada gitu kan. Tetapi biasanya gajinya tinggi itu yang ada di masa depan gitu kan, teknologi-teknologi yang belum banyak diimplementasi sama orang gitu kan. Nah itu sebenarnya ada kans buat kita semua. Dan kita kenapa saya memilih JavaScript di sini? Gitu kan. Itu harus tahu dulu ya. Kok nggak yang lainnya Pak istilah gitu kan? Karena cukup menarik ya. JavaScript itu sebagai bahasa yang selalu menjadi early adopter istilahnya. Kita tahu ya dulu pertama kali HTML keluar ya kan, Tim Berners-Lee yang pertama kali buat, terus akhirnya ada yang bikin HTML gitu kan. JavaScript itu satu-satunya yang implement HTML biar lebih dinamis. Itu loh, lucu ya istilahnya ya. Gitu kan. Mungkin secara teknologi mungkin PHP ya yang paling bikin signifikan, tetapi sebelum PHP terjadi pun JavaScript udah mulai di situ istilahnya, sudah menjadi early adopter istilahnya. Ya kan kita tahu kan bikin kayak animasi-animasi, bikin kayak di page-nya kayak ada hujan gitu kan ya. Ya mungkin nanti banyak adapter lain ya, kayak kita dulu kenal namanya Flash ya. Mungkin kalau kalian mungkin milenial, anak-anak milenial ya, tahun 90-an, itu pasti akan mengenal Flash gitu kan, yang sekarang sudah nggak ada gitu kan. Nah lucunya Flash nggak ada, JavaScript tetap ada kan, ya untuk UI masih digunakan sampai sekarang. Gitu kan. Jadi mereka selalu menjadi, dia itu bahasa yang cukup lucu, jadi selalu menjadi early adopter istilahnya di situ. Oke, kita akan mulai dulu dengan teknologi pertama, yaitu yang akan di industri keempat booming, itu adalah teknologi Web 3.0 yang pernah kita bahas mungkin di seminar sebelumnya ya. Jadi konsepnya adalah web ini bukan terpusat lagi, tetapi lebih ke desentralisasi istilahnya. Jadi seakan-akan semua orang mempunyai power, bukan power ya, maksudnya mempunyai apa namanya kayak privilege sendiri untuk di webnya. Berbeda dengan yang sekarang kita rasakan ya, semua kan tergantung dari vendor-vendor besar. Kita semua platform tergantung dari Facebook, tergantung dari Google, tergantung dari ya semua yang industri-industri besar ya gitu ya istilahnya ya. Karena platformnya memang dikuasai oleh mereka, sehingga data-data dan lain-lainnya itu mungkin apa namanya ya tergantung mereka. Itulah menjadi kasus kemarin tuh Facebook ya sampai dibawa ke sidang gitu kan si Mark Zuckerberg karena datanya dicurigai kok dipakai untuk politik juga gitu kan. Ya kita nggak tahu ya gitu kan, ya benar-benar kita nggak tahu ya, benar nggak tahu ya, karena semua aksesnya kan mereka yang handling misalnya gitu kan. Nah dengan adanya Web 3.0 ini ya tadi ya kita berusaha agar lebih terdesentralisasi gitu kan, sehingga kalau kita lihat ya dari zaman ke zaman teknologi seperti ini ya, di web itu seperti ini. Jadi ada web 1, web 2 dan web 3 istilahnya kan. Dulu yang saya bilang ya, dulu cuma ada web browser doang, ada Yahoo, ada Google, ada Netscape, ada MSN. Mungkin kalian ada yang sudah pernah rasain, ada yang belum ya, mungkin belum lahir juga gitu kan. Tapi kalau mungkin umurannya milenial ya tahun 90-an pasti akan merasakan teknologi nggak secanggih sekarang ya. Kan di sini cuma read only, decentralized ya kan. Terus kita pindah ke zaman sekarang nih ya, masih ada sekarang nih, masih banyak ya. Kita tahu ada di sini sudah ada kayak AWS ya, sudah ada kayak AWS di sini, ada Uber. Nah ini kenapa dua ini ada di atas nih? Kita dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun ke belakang mungkin nggak ada namanya Gojek ya kan, nggak ada namanya Grab istilah gitu kan. Nah sekarang kayak semua sudah berubah ya. Mungkin boleh teman-teman di sini bilang kira-kira yang tidak ada aplikasi antara kita ngomong ya marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu kan. Terus ada nggak aplikasi di handphone kalian misalnya kayak Gojek atau Grab? Mungkin kalau saya suruh tunjuk tangan mungkin boleh raise hand ya teman-teman yang sudah punya gitu. Nah itu mungkin kayaknya udah punya semua ya di sini ya. Kayaknya nggak punya salah satu aplikasi aja gitu kan. Kecuali kalau kalian nggak punya handphone, dan itu kayaknya nggak make sense juga kalau kalian nggak punya handphone ya. Zaman sekarang gitu ya. Gitu kan. Jadi ini cukup keren ya. Maksudnya dulu sama sekali nggak ada mereka itu istilahnya kan. Nggak ada namanya aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, jadi sehingga di zaman Web 2.0 itu namanya participatory ya istilahnya ya. Maksudnya apa? Orang sudah mulai berpartisipasi untuk mengembangkan kontennya. Jadi, contohnya seperti ini, kayak kita ngomong marketplace ya. Memang marketplace itu dia mengembangkan isinya, enggak. Ya kan? Bahkan isinya juga tergantung dari UMKM seperti kita ya. Kita jualan makanan, kita jualan barang, kita jualan jasa gitu kan. Misalkan itu ada di sana semua gitu kan.
Tetapi masih bentuknya adalah centralized. Maksudnya apa ya? Kita harus benar-benar ke Tokopedia. Pembayaran, keuangan, distribusi, yang tahu semua Tokopedia tok istilahnya gitu kan. Atau ke Bukalapak tok, atau ke Shopee tok istilahnya. Ya, kita nggak tahu ya. Yang kita tahu adalah kita keberuntungannya kita adalah kita berdagang bisa di sana istilahnya kan. Jadi harus ada partisipasi dari orang-orang semua. Coba kalau kita nggak ikut berpartisipasi ke mereka bisa nggak? Ya kan? Itu yang disebut namanya platform ya. Jadi keikutan sertaan kita untuk mereka sehingga kita saling memberikan benefit ke platform tersebut. Begitu juga dengan kayak Facebook, Twitter, YouTube. Kira-kira yang bikin kontennya apakah mereka sendiri? Enggak, gitu kan. Yang bikin konten ya kita juga. Dan kita mendapatkan benefit juga di sana. Makanya Web 2.0 itu banyakkan kalau teknologi kita bilang adalah teknologi bagaimana kita bisa saling berinteraksi. Ya kan? Di situ makanya API clouds ya kan. Sistem itu harus ada API-nya gitu kan. Contohnya bagaimana kita bisa ngeposting ya kan dengan otomasi gitu kan. Kalau kita nggak ada API, makanya kalau kalian lihat semua yang ada di sini ini pasti menggunakan namanya API. Makanya teknologi yang dipakai di sini ya kan itu biasanya API based. Namun di sini ada perkembangan. Perkembangannya apa? Kita lihat ya di Web 2.0 ini meskipun tercentralized ya jadi tercentralized ya tadi pertama nggak tercentralized, kedua jadi tercentralized lagi gitu kan. Kita lihat ke AWS gitu kan. Teknologi yang digunakan pun tadi mungkin sekarang ada gebrakan-gebrakan baru ya. Itu yang nanti kita akan bahas di belakang. Jadi contohnya salah satunya artificial intelligence. Kenapa digunakan sekarang dan baru booming sekarang? Karena datanya sudah siap. Ya, kalau dulu kita ngomong big data kan ya, kita gather data gitu kan. Jadi semua yang platform di sini gather data. Jadi kita sudah mulai mempelajari kayak database SQL gitu kan istilahnya. Terus bahkan kita kalau yang super data, big data gitu kita ada sendiri ya kan. Bagaimana untuk memanipulasinya gitu kan. Bahkan sekarang sudah ada yang muncul seperti NoSQL gitu kan. Kita tahu sendiri ya seperti itu ya. Bahkan database yang ibaratnya services aja kayak Firebase gitu kan. Kayak DynamoDB gitu kan. Itu kan teknologi-teknologi yang di Web 2.0. Gitu kan. Nah, sekarang mulai tuh kemarin tuh ada yang dapat 1M tuh istilahnya ya. Gara-gara upload foto doang gitu kan ya. Memang bedanya apa? Di sini fotonya itu yang dimiliki hanya si orang itu toh gitu kan. Jadi ada track record-nya dia gitu kan. Jadi track record-nya bukan dimiliki oleh platformnya, tetapi dia memiliki track record datanya dia itu adalah fotonya dia adalah miliknya dia gitu kan. Sehingga kita bisa secara track record-nya tidak tergantung pada satu platform tersebut. Kan. Ingat kasus yang Gozali? Nah, yang dia foto berapa tahun tuh ya? Dapat uang gede gitu kan. Nggak tahu sekarang masih gede atau enggak kan lagi anjlok ya sekarang Bitcoin-nya ya. Ethereum lagi anjlok gitu kan. Tetapi lihat di sini ya. Keabsahan dari si materinya fotonya si Gozali itu tidak tergantung terhadap platform. Kenapa? Karena datanya terdistribusi pada semua server-server yang terhubung gitu kan. Jadi tidak ada namanya data ini miliknya si misalnya kita pakai MetaMask atau pakai NFT web apapun lah misalnya gitu kan ya. Enggak milik dia toh. Kenapa? Karena secara transaksionalnya itu menyebar gitu kan. Si Gozali punya hak asas foto itu dimanapun dia berada. Gitu kan. Nah, ini kan keren ya. Maksudnya apa? Sehingga data saya tidak dimiliki maksudnya pada satu platform aja gitu kan misalkan. Apalagi data-data seperti kepemilikan ya. Yang menarik di bagiannya si Gozali itu adalah tadi bukan masalah dia foto-fotonya sebetulnya kan. Kalau kita melihat teknologinya bagaimana si datanya si Gozali itu bisa diverifikasi di semua platform datanya dia. Itu yang kita sebut namanya Web 3.0 gitu kan. Jadi semua menjadi decentralized lagi ya, tidak centralized lagi, tapi ke decentralized lagi. Sehingga tidak perlu khawatir kalau misal pun si Ethereum-nya tutup, ya datanya tetap masih ke-keep. Maksudnya datanya masih terrecord di jaringan ya, boleh kita ngomong di internet gitu kan istilahnya kan. Ya kan. Siapapun nanti masih bisa jual dia kan, karena secara akuntabilitasnya masih bisa dicari, dilihat gitu kan. Misal pun satu server dihack, nggak mungkin, susah untuk ngehacknya. Kenapa? Karena kalau mau ngehack, mau ngerubah pun harus ke seluruh server yang terdistribusi, gitu kan. Nah, makanya di sini banyak bahasa-bahasa dan teknologi yang baru, ya kan. Di Web3 itu banyak baru. Contohnya kita ngomong bahasa-bahasa untuk membuat smart contract, ya kan, dengan menggunakan Solidity, gitu kan.
Terus bagaimana dengan JavaScript? Ya kan? Nah, JavaScript itu sudah ada banyak libraries yang mendukung tadi ya fungsi-fungsi dari Web3 itu sendiri ya, khususnya untuk transaksi. Ya kan? Kita bisa pakai pakai Next.js, ya kan? Next.js itu React ya berarti ya, React yang dipermodern istilahnya kan ada Next.js itu udah ada tuh Web3 API-nya, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kalian nggak usah khawatir kalau kalian bisa JS, kalian bisa cepet-cepet adopt teknologi tersebut, gitu kan. Kalian bisa membuat smart contract dengan menggunakan JavaScript, gitu kan. Nggak usah harus belajar bahasa yang apa ya, yang aneh-aneh. Jadi kita masih bisa menjalankan yang di Web 2-nya dengan JavaScript dan kita pun untuk adopsinya ke depan masih bisa juga menggunakan JavaScript istilahnya. Itu ya. Jadi menarik ya teknologinya gitu kan. Oke, jadi kalau 3.0 itu apa aja sih Pak yang perlu disiapkan gitu kan? Ya tentunya kalau kalian pemula banget ya kalian harus tahu cara pembuatan web. Ya kan? Karena semua aplikasi sekarang jujur aja sudah web based semua atau mobile based semua ya. Bahkan tapi kita masih bisa membuat mobile secara web based istilahnya kan. Nah, itu hampir 80% sekarang aplikasi sudah berbentuk clouds atau kita bisa bilang itu web. Sehingga kalau kalian mau belajar yang kalian harus kuasain pertama kali itu adalah di HTML, CSS, JavaScript dan metodologi pemrogramannya. Kebetulan OOP masih dipakai sampai sekarang ya. Meskipun ada konsep-konsep yang baru, tetapi masih secara basicnya OOP masih dipakai juga. Kan? Nah, ini latar belakangnya squad dulu. Nah, kan? Terus kalau kalian mau upgrade gimana caranya? Kalian belajar mulai Web 3.0 ya. Smart contract, blockchain, proof of concept-nya itu harus kalian coba gitu kan. Kalian misalnya bikin to-do list ya kan, atau bikin kayak semacam aplikasi sederhana, tapi datanya itu sudah di blockchain-kan istilahnya gitu kan. Nanti mungkin kita akan ada satu sesi sendiri ya untuk menjelaskan bagaimana kita membuat smart contract dengan menggunakan Solidity dan JavaScript gitu kan. Karena itu pastinya akan takes time banget. Gitu kan. Kalian harus tahu Solidity itu apa, smart contract itu seperti apa gitu kan. Kemarin saya mau bawakan itu tapi aku pikir-pikir kalian harus tahu dulu nih ini mungkin bisa 2 sesi sendiri gitu. Karena mempelajarinya tidak hanya JavaScript ya, tapi ada juga Solidity-nya untuk bikin smart contract-nya. Terus kita bagaimana menggabungkan dengan server blockchain-nya gitu kan, bisa menggunakan MetaMask, bisa menggunakan kalau mau coba-coba bisa menggunakan untuk untuk transaksi yang pakai MetaMask ya, terus bisa pakai untuk simulasinya ya kan kita bisa menggunakan framework yang sudah tersedia sekarang sudah cukup banyak ya istilahnya ya. Gitu. Jadi itu harus kita pelajarin kalau kalian mau coba upgrade skill ke sana istilahnya. Oke. Terus yang ketiga itu membangun front end-nya tuh agak berbeda sekarang ya. Karena apa? Tadi ya semua sudah transaksinya decentralized. Jadi kita sekarang trennya adalah membuat front end untuk DApps, maksudnya DApps ya, decentralized application. Nah, itu kalian harus paham juga apa tuh maksudnya decentralized application gitu kan. Ya kan? Dan di sini Next.js sudah mensupportnya juga ya gitu kan. React dan Next.js sudah mensupportnya juga gitu kan. Angular pun sudah mensupportnya juga. Jadi JavaScript first adopter. Jujur aja first adopter banget gitu kan ya. Gitu kan. Mungkin bahasa lain-lainnya ya mungkin sedang ke arah sana juga gitu kan. Tetapi ini benar-benar untuk first adopter buat yang baru-baru. Memang JavaScript tuh emang keahliannya di situ ya dari dulu ya. Gitu kan. Tapi jangan khawatir, Pak, kan belum banyak yang implementasi, Pak. Oh, tenang aja. Di Web 2.0 aja kita masih banyak kerjaan kok sebetulnya kan. Nggak usah pusing-pusing. Di Web 2.0 aja masih banyak kerjaan dan itu banyakan juga menggunakan framework-frameworknya sekarang ya JavaScript ya. Kita kenal kayak Angular, kita kenal kayak React, kita kenal namanya Svelte gitu kan istilahnya kan. Vue.js gitu kan. Itu JavaScript semua, base-nya JavaScript semua gitu kan. Nah, itu banyak banget yang kita bisa pelajari di sana. Ya, tadi smart contract ya kan itu juga satu. Kenapa saya pisahkan smart contract sendiri gitu kan? Karena memang smart contract ini ada bahasa barunya sih namanya Solidity gitu kan ya. Itu yang dipakai sama Ethereum. Ada beberapa bahasa lagi gitu kan, tapi ya kita ngomong yang besar-besar aja ya. Karena kan semua orang sedang berarah berlomba-lomba ke sana semua. Bayangkan deh nanti kalian punya transaksi nih ya kan semua tuh tercatat gitu kan, orang bisa bikin bank sendiri kali ya. Dengar-dengar BI juga sedang mempersiapkan ke arah sana gitu kan, karena tadi ya untuk proses clearing dan lain-lainnya akan mempercepat waktunya mereka gitu kan, bahkan nggak ada biaya mungkin ke depannya. Tapi is next gitu kan, Indonesia biasa kan nggak terlalu early adopter ya. Tapi kalau kalian sudah bisa di sana pasti kalian akan dipakai untuk mengembangkan
teknologi itu juga gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalian belajar. Terus kenalilah ekosistemnya, karena ini ekosistemnya agak berbeda ya. Ekosistem dari Web 3.0 ini kayak gimana ya? Kayak kita kaget aja gitu ya. Kayak dulu ini kan perubahan ya kan. Kayak kita dulu pertama kali taunya BlackBerry Messenger BBM, terus tiba-tiba sekarang sudah banyak banget kan, kayak ada WA, ada Discord, ada Telegram, dan semua mempunyai power masing-masing gitu kan. Sehingga kita harus tahu dulu nih bagaimana sih cara kerja antar aplikasinya, ekosistemnya, bagaimana produk-produknya ini berjalan gitu kan. Kita harus tahu dulu juga di situ ya. Itu Web 3 ya, Web 3.0 itu istilahnya. Terus kira-kira apa lagi nih? Ya kan? Oke. Boleh ya kalau ada yang mau nanya silahkan di kolom chat, silahkan di chat aja. Yang kedua itu sendiri adalah metaverse. Ini cukup booming juga ya. Mungkin setahun ini gara-gara Mark Zuckerberg bilang dia mau merubah konsepnya si Facebook, Instagram, WhatsApp itu akan di merge ya menjadi perusahaan Meta, dan dia akan invest 100% ke metaverse, ya kan? Ini menjadi orang-orang melihat potensinya juga, ya kan? Dan mungkin perubahan front end UI nanti juga web ya khususnya ya akan berubah juga gitu kan. Kenapa? Karena sekarang sudah disupport juga dengan teknologinya, ya kan? Jadi kalau kita mau tahu apa metaverse itu, istilahnya ya sebetulnya kita sekarang semenjak COVID ini sudah zaman online, ya kan? Yang dulunya orang nggak boleh bawa handphone ke sekolahan, ya kan? Sekarang yang terjadi apa? Harus karena COVID kemarin ya, orang harus dipaksa untuk belajar di rumah dengan menggunakan handphone. Ya kan, signifikan ya perbedaannya ya. Dan kantor-kantor pun melakukan hal yang sama ya. Semua meeting dilakukan di online, secara online. Tapi kalian sadari ya, yang membedakan apa sih meeting online sama meeting physical adalah rasanya ya, gitu kan. Kita nggak bisa memandang mata orang, kita nggak bisa berdiskusi langsung entah orang itu di depan atau di belakang kita atau di samping kita gitu kan. Sehingga banyak kasus-kasus ya monitornya absensinya jalan, tetapi orangnya nggak ada di sana, ya kan? Orangnya tidur, orangnya ya karena bosen juga gitu kan ya, tidak terasa real gitu kan. Nah, metaverse ini tadi ya menjembataninya, maksudnya apa? Bagaimana kita bisa merasakan dunia digital itu seakan-akan ada di dunia kita gitu kan. Kita bisa melakukan interaksi di dalamnya gitu kan, secara kurang lebih simulasi realnya lah. Ya, kalau kita sebut emulatornya lah gitu kan. Itulah konsepnya dari metaverse itu ya. Jadi kita seakan-akan di dunia online itu sudah kayak real aja gitu kan. Untuk berinteraksi secara layaknya manusia gitu kan. Ini cukup filosofis banget ya, tetapi memang kalau kalian mungkin ada yang punya ya kayak Oculus Quest gitu kan. Kalian cobain dulu deh. Maksudnya real itu seperti apa sih ya? Di situ menyenangkan ya. Jadi ya kalian kayak bener-bener megang, kalian bener-bener ngerasain ya kayak ada haptiknya gitu kan ke tubuh kalian gitu kan istilahnya kan. Oh kayak megang, nah, bahkan nanti dikembangkan ya sampai eye trackingnya ya kan, terus teknologi haptiknya yang pakai tangan kerasa genggam beneran gitu kan istilahnya kan. Nah ini akan dikembangkan secara signifikan ke depannya gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena tadi ya mungkin ini akan bisa menghemat beberapa cost ya, khususnya tadi kalian nggak usah capek-capek lagi untuk pergi ke kantor. Kok males banget gitu ya? Ya enggak sih ya. Tetap kita butuh interaksi sih ya. Makanya tadi ya sekarang kita lihat ya. Saya sering lihat gitu ya di kafe-kafe gitu ya. Misalnya ada pasangan berdua gitu ya. Itu meskipun mereka bertemu, kalian coba perhatiin deh, kadang-kadang mereka lebih fokus ke handphonenya gitu kan. Mungkin mereka orangnya ketemuan tapi ngetiknya ngomongnya pakai WA gitu. Gue nggak ngerti deh gitu kan. Ya kenapa? Ya itulah teknologi ya. Itulah orang yang membuat lucu ya. Maksudnya apa? Kita nggak bisa lepas dari teknologi. Kenapa? Karena informasinya sangat-sangat banyak istilahnya ya. Gitu kan. Jadi lucu juga ya. Bisa jadi nanti orang pacaran pakai VR gitu ya. Ya nggak tahu ya, bisa aja. Mas Januar nanti ketemu orang gitu kan, kenalan. Oh, Mas Januar udah enggak ya? Gitu kan. Nanti mungkin bayangin nanti kayak misalnya apa sih kalau sekarang aplikasi dating apa sih misalnya yang terkenal? Ada yang tahu mungkin aplikasi dating gitu kan. Ya itu nanti bisa secara virtual ketemuan gitu kan ya.
gitu. Jadi ya lucu ya istilahnya ya. Terus bagaimana dengan JavaScript, Pak? Itu kan JavaScript kan untuk front end sama untuk back end lah gitu kan. Kok bisa Pak untuk 3D-3D-an? Jangan salah ya. Kemarin Mas Januar udah pernah nunjukin juga bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah aplikasi ya dengan 3D. Mungkin boleh Mas ada linknya atau apanya gitu. Ntar saya coba lihat dulu ya. Saya coba cek. GitHub page-nya saya coba. Itu ada, kalian bisa lihat juga di sini. Nah, ini saya share ya. GitHub page-nya. Page-nya. Editor. Replit ya. Kemarin di Replit saya bikin deh. Bentar ya, saya biar kalian lihat juga ya, maksudnya apa namanya, page-nya istilahnya kan, page-nya untuk apa namanya, kalian bisa lihat ke sendiri di komputer kalian gitu kan ya. Jadi ini, oh ini nih ya, ini alamatnya nih boleh saya kasih di chattingan ya, kalian bisa akses ya kan, saya kasih di chattingan di sini di WA kalian, sorry, copy, bentar, sorry. Ini saya taruh di chattingan itu. Ini sambil saya juga share screen. Ini itu codingannya tuh, Pak. Oke, codingannya juga di-share sama Mas itu ya. Langsung live ya. Oke, kalian boleh ya kalau di komputer kalian masukin ke apa namanya? Page-nya. Ini saya akan kasih screen satu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ini kita bisa gerakin ya kalau kalian pakai laptop ya atau pakai mobile phone juga bisa ya. Nah, ini apa namanya? Kita bisa dance, bisa ini pakai JavaScript ya istilahnya ya. Ini nggak pakai Unity, nggak pakai apa, ini pakai JavaScript. Source-nya ada di GitHub-nya, ya kan? Saya kasih source-nya, page-nya di sini nih. Nah, kalian coba pelajari juga. Ini kemarin pernah ada tutorial dari Mas Januar ya istilahnya ya. Kan? Dia bisa. Nah ini bayangin kan, web aja udah bisa seperti ini ya. Maksudnya pakai web JavaScript kita bisa jalan-jalan di page-nya gitu kan, tampilannya. Ya mungkin masa depan web kalian nanti pakai kacamata Google semua gitu kan ya. Jadi bikin web juga nanti akan berbeda. Sama kayak sekarang juga ya, web itu sudah menggantikan desktop gitu kan. Web itu juga bisa jadi seperti mobile gitu kan. Nah, sekarang web juga bisa diakses seperti metaverse istilahnya gitu kan. Gitu kan. Jadi maksudnya ya seperti itu ya. Jadi bisa. Nah, framework-nya apa aja yang kita gunakan? Ya kan, yang kita gunakan itu framework-nya tadi ya, kita lihat di sini. Oke, kelihatan semua ya. Di sini ada namanya 3GS, itu untuk 3D modeling-nya. Ada A-Frame ini jadi dia menggunakan 3GS juga ya, tapi sudah dibungkus memang digunakan khusus untuk metaverse, ya kan, untuk VR dan untuk AR, ya kan. Jadi kalau kalian mau bikin AR bisa nggak Pak? Saya mau bikin AR Pak. Jadi sekarang di dunia saya ada objek model 3D-nya bisa menggunakan A-Frame ini ya. Terus juga ada Babylon.js, ya ini juga hampir sama kayak A-Frame, ini saingan ya kan. Ada Gamfi dan ada React.js ya. React.js itu bisa diintegrasikan sama A-Frame sama Babylon.js istilahnya. Jadi kalian bisa ya untuk membuat metaverse dengan menggunakan JS juga. Menarik ya. Gitu. Oke, itu contohnya. Terus yang menarik lagi apa kira-kira ya yang di zaman sekarang ya? Kita lihat lagi ya. Oke, teknologi keuangan, blockchain. Ya kan? Tadi Web3 memang ada hubungannya sama blockchain ya, tapi Web3 mungkin lebih ke decentralized application-nya. Nah, blockchain sendiri ini juga sangat signifikan ya. Kenapa? Blockchain ini mungkin bukan kita ngomong Bitcoin-nya ya, karena memang yang membuat orang paham sama blockchain itu adalah Bitcoin. Bitcoin adalah produk dari blockchain itu sendiri. Yang kita ngomong di sini adalah blockchain-nya sendiri, bagaimana konsep blockchain itu bekerja. Ya kan? Bagaimana data itu akan bekerja istilahnya. Oke. Oke, sorry. Bablasan. Oke, jadi bagaimana sih teknologi blockchain itu sendiri ya? Jadi kuncinya adalah tadi ya di smart contract-nya istilahnya. Jadi kita bayangkan satu data itu saling berkaitan gitu kan dengan mempunyai unique ID khusus gitu kan, tetapi terdistribusi di seluruh server istilahnya.
Ya, maksudnya server di sini itu apa maksudnya gitu kan? Banyak pertanyaan gini, Pak, ini kalau distribusinya tuh kemana sih Pak? Gitu kan? Semua server ini sekarang kan sedang tersatu ya. Maksudnya kita dengar nggak pernah kita ada orang berlomba-lomba untuk bikin miner ya istilahnya, miner apalah gitu kan istilahnya ya. Nah, mereka sebenarnya nyimpannya di situ juga untuk data-datanya, bukan data-datanya sih ya, untuk transaksionalnya gitu kan. Sehingga semua itu bayangkan kan kalau jadi ada yang berpartisipasi untuk membuat database-nya, ada yang berpartisipasi penyimpanan datanya maksudnya ya, ada yang berpartisipasi untuk pembuatan key-nya atau authentication dari transaksinya gitu kan. Nah, semua itu bisa saling terkoneksi gitu kan. Sehingga ketika kalau kalian mau nge-hack gitu kan, kalau sekarang kita ngomong gampang ya. Misalnya kita ngomong dulu mungkin kalau pernah nonton apa namanya? Film apa sih namanya dulu? Mr. Robot. Nah, ada yang pernah nonton Mr. Robot di sini? Atau saya doang gitu kan? Itu ada di Netflix kalau nggak salah dulu ya. Gitu kan. Dia tuh nge-hack ke bank dunianya lah, maksudnya nge-hack bank, karena kan semua orang itu dipusatkan ke siapa dulu namanya e-corp kalau nggak salah ya gitu kan ya. Semua keuangan dipusatkan dengan sistemnya e-corp gitu kan. Nah, akhirnya e-corp itu di-hack kan, sehingga apa semua mata uangnya itu ke-reset, hilang gitu kan. Jadi chaos gitu istilahnya kan. Ya kan. Kenapa? Karena tersentralisasi gitu kan. Meskipun dia mempunyai backup dimanapun, tetap tersentralize ya kan. Si e-corp itu yang punya gitu kan. Sehingga kalau e-corp-nya itu di-hack ya habislah ekonomi dunia gitu kan. Itu kan konsepnya ya. Bahaya dari dari centralized itu seperti itu kan. Nah, kalau decentralized tadi kan semua orang berpartisipasi, semua orang memiliki catatannya gitu kan. Sehingga kemungkinannya kalau di-hack pun bisa nggak kalian menghack semua dunia yang memiliki catatannya? Ibaratnya bisa nggak kalian menghapus ya kan YouTube atau meme yang pernah terupload di internet? Nah, susah kan kayaknya. Kalian coba menghapus skandalnya si siapa namanya dulu yang pernah ada skandal? Si siapa namanya? Yang dulu sempat heboh-heboh ya Gisel ya kan? Atau soal namanya? Dulu si penyanyi siapa namanya? Ariel, Pak Ariel. Apa tuh? Pernah lihat kayak Mas Yanwar? Pernah dengar di Pernah sosial dengar media. ya. Ya, bayangkan hapusnya gimana coba? Ya kan? Kenapa? Karena semua orang punya kopiannya istilahnya gitu kan. Sehingga kalau mau hapus ya minta satu-satu ke orang ya kan. Hapus dong ya nggak make sense kan. Nge-hack pun susah gitu kan istilahnya kan. Nah, itulah kenapa keamanannya sangat tinggi ya karena semua orang punya transaksinya. Semua orang mencatat transaksinya gitu kan misalkan. Dan secara auditnya juga dia bisa melihat beberapa source yang ada dan ada mekanismenya memang ya untuk mengaudit apakah data itu benar atau tidak gitu kan. Sehingga ya ini sebagai pro dan kontra ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya data itu tidak data yang tadi 30 detik itu aman gitu kan misalkan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang tercoreng pun itu juga nggak aman juga ya. Nah, itu masih pro dan kontra. Tetapi secara sistemnya, secara apa namanya? Secara benefitnya, bayangin transaksional kita tidak apa namanya? Tidak mungkin dimanipulasi lah. Susah untuk dimanipulasinya istilahnya. Seperti itu ya. Gitu ya. Jadi cukup menarik ya. Gitu kan. Ya, itulah teknologi gitu kan. Oke. Terus apa aja yang kita bisa terapkan ya tadi ya? Smart contract, perdagangan, ekonomi, ini akan changing semua gitu kan. Akan berubah semua secara apa namanya? Secara mungkin struktur juga akan berubah juga kalau ini sudah benar-benar memang diterapkan. Apakah akan diterapkan? Iya, pasti akan diterapkan. Kapan diterapkannya? Kita ya tadi ya kalau menjadi pesimis itu terlihat pintar, tetapi biasanya orang-orang yang untung itu orang-orang yang optimis. Karena mereka coba duluan ya. Jadi kalau pas ada, jadi orang-orang kaya itu bisa orang-orang optimis istilahnya gitu kan. Kalau orang pesimis kelihatannya pintar gitu kan, tapi nggak kaya-kaya. Gitu. Tapi kalau orang optimis itu biasanya kaya-kaya istilahnya. Kenapa? Karena mereka mencoba duluan. Mereka mencoba untuk mengadop. Entah itu berhasil atau untuk gagal, ya kalau nggak dicoba nggak ada kansnya istilahnya gitu kan. Biasanya ya itu 50-50 gitu kan. Ya kan? Tapi pasti orang yang mencoba yang akan lebih kaya gitu kan istilahnya kan. Kita mau terlihat pintar aja atau mau kaya? itu kita balikin lagi ya istilahnya ya. Oke. Ya kan jadi efisiensi ekonomik ya. Di situ yang akan change the game-nya adalah efisiensi ekonomiknya istilahnya. Jadi mungkin ada model-model bisnis
ada misalnya contohnya kalian punya startup nih ya, pengen bikin, wah sekarang saya mau bikin misalnya citizen jurnalistik misalnya gitu kan ya. Gimana biar jurnalistik kita itu tidak di take down sama orang-orang yang dalam tanda kutip berkepentingan. Bisa kan misalnya gitu kan ya. Kalau sekarang kan dikit-dikit take down gitu kan. Nah itu susah di take down ya gitu kan. Nah kalian coba bikin startup-nya gitu kan dengan menggunakan apa tadi blockchain tadi istilahnya gitu kan. Sehingga mau di take down gimana? Orang semua source-nya ada di mana-mana kok gitu kan. Nah boleh gitu, mungkin laku kali ya. Gitu kan. Jadi nggak bisa di take down gitu kan. Itu contoh doang ya, itu kan maksudnya bercandaan ya. Maksudnya banyak startup yang akan dibangun juga ke depannya istilahnya. Gitu. Oke ya. Itu untuk blockchain. Terus, nah ada lagi nih namanya nih ya, artificial intelligence. Wah, kalau tadi sudah apa namanya, sudah ada blockchain. Nah, kalian dengar sendiri kemarin tuh banyak banget yang orang menggunakan data science, orang menggunakan tiba-tiba semuanya pakai AI. Bahkan sekarang customer service pun pakai namanya apa, chatbot istilah gitu kan ya. Kenapa? Karena ini tadi ya, ini juga namanya perkembangan zaman ya. Sekarang namanya komputerisasi, udah secara mesinnya canggih, powerful gitu kan. Dan sekarang teknologinya pun sudah tadi ya, robotnya tidak cuma if then else doang gitu kan. Dia bisa diajarin, dia bisa learning gitu istilahnya kan. Tapi apa Pak, ada JavaScript pakai AI Pak, ya kan. Tadi metaverse ada nggak percaya? Ada kan, saya tunjukin gitu kan. Oke. Ya, jadi sebetulnya malah ini kayak Google segala mengembangkan kenapa di JavaScript? Karena gini loh. Sekarang AI ini cuma ada modelnya untuk trainingnya mungkin masih di komputer-komputer besar ya, tetapi setelah menjadi model ya, model yang sudah di training itu harus bisa diimplementasi di mana-mana gitu kan. Dan di sini yang menjadi kasusnya adalah apa? Tadi kita masalahnya adalah apa ya? Jangan terlalu heavy lah penyimpanannya ya kan. Jadi penyimpanannya mau di mana nih kan? Kalau heavy, kalau di server semua ya kan akan heavy di servernya gitu kan. Terus kekuatan komputasinya harus bagus gitu kan. Terus apalagi ya, akurasi datanya juga harus bagus gitu kan. Input outputnya juga harus lebih tinggi gitu kan. Jadi itu yang dibutuhkan oleh AI sekarang untuk penerapannya ya, bukan untuk processing modeling datanya gitu kan. Dan sehingga kalau sudah jadi model mau jadi apa nih gitu kan istilahnya kan, bisa nggak diimplementasikan gitu kan. Nah di sini kenapa dipilih banyak orang mulai kayak misalnya TensorFlow ya. TensorFlow itu ada JS-nya dan memang khusus untuk JS TensorFlow itu ada gitu, dikhususkan gitu kan istilahnya kan. Kenapa? Karena JavaScript itu ringan. Kedua bisa jalan di mana-mana. Bayangkan tadi yang saya kasih di Metaverse GitHub tadi itu ya, di website GitHub itu coba kalian akses di mobile bisa nggak? Pasti bisa. Jadi kalian mau ngakses di mobile bisa, mau ngakses di komputer kalian bisa, dimanapun pun bisa ya. Itu karena dia ringan dan bisa ada di mana-mana ya kan. Terus belajarnya susah nggak? Nggak. JS itu ibaratnya bahasanya simple ya, nggak terlalu susah. Jadi kurva belajarnya itu cepat, ya kan? Nggak mesti bertele-tele gitu kan. Terus sudah mensupport untuk non-blocking I/O ya, I/O tanpa pemblokiran gitu kan, non-blocking I/O untuk tadi ya, kalau dulu kita kalau mungkin pakai Python, pakai Java ya kita harus mengatur proses input outputnya gitu kan. Kalau ini framework-nya sudah mengatur semua karena memang secara default arsitekturnya JavaScript memang khususnya yang sekarang ya sudah di konsep emang seperti itu, sudah disiapkan untuk seperti itu. Ya kan? Asinkronusnya ya kan kita tahu sendiri penerapan pertama asinkronus itu di React ya, istilahnya kan makanya disebutnya reaktif gitu kan, reaktif gitu kan. State-nya berubah, datanya berubah gitu kan. Akhirnya diterapkan di semua lini pemrograman kayak Java akhirnya punya Java RX ya kan, Java reaktif gitu kan. Terus .NET juga mempunyai sendiri sekarang gitu kan. Karena konsepnya awal tapi tadi ya dari Ajax dipermudah jadi apa namanya? Apa sih dulu setelah Ajax itu apa yang terkenal dulu saya lupa. Terus habis itu baru React ya istilahnya ya. Tapi asinkronusnya terus reaktifnya itu sudah mulai dari awal memang mereka siapkan di sana. Ya kan keamanan, security-nya gitu kan. Karena mungkin di sini ngomongnya based on API system semua, gitu kan. Tidak ada source code yang kebongkar, misalnya gitu kan, cuma di client. Terus kedua remote client, jadi nggak 100% membebani server, ya kan. Kayak tadi ngebuka aplikasinya Metaverse yang menggunakan kekuatan dari komputer kalian, gitu kan, bukan dari server, ya kan. Rendernya dari kekuatan komputer kalian juga ya. Kinerjanya juga mulai cepat. Dulu kan
nggak make sense ya istilahnya ya membuka dulu kan kelemahannya apa, JavaScript lambat ya kan, tapi sekarang engine-nya udah tinggi, udah cepet banget gitu kan, dengan engine-nya Chrome ya kan, udah Gecko udah sangat-sangat cepet untuk memprosesnya. Terus kedua codeless ya, dengan adanya arrow function dan lain-lainnya gitu kan, ada konsepnya yang mensimplify gitu kan, library-nya banyak gitu kan, itu membuat codingan itu menjadi lebih sedikit ya kan. Terus waktu pengembangan akhirnya tentunya kalau semuanya lebih mudah pasti juga akan lebih cepat gitu kan. Kayak kita bikin 3D di sini ya nggak terlalu lama ngembanginnya gitu kan, nggak usah apa sih, nggak usah belajar desain. Desain sih beda ya untuk model gitu ya. Tetapi tadi ya penerapannya kayak kemarin Mas Yanuar bikin planet-planetan gitu kan. Coba pakai bahasa Python, pakai bahasa Java gitu. Kan garuk-garuk dulu gitu ya istilahnya. Ya kan? Ini sangat mudah gitu Mas Yanuar bisa bikin tutorialnya dengan mudah juga istilahnya. Gitu ya. Jadi artificial intelligence juga disupport di JavaScript. Nah, ini contohnya framework-nya apa aja? Ada Synaptic, ya kan? Ada Brain.js dan yang paling terkenal ada TensorFlow.js. Ini sudah banyak digunakan untuk implementasi di framework-framework yang kalian pakai. Contohnya saya tunjukkan di sini ada web ya, namanya adalah Machinable. Apa sih namanya? Teachable. Saya buka di sini ya. Ini kalian bisa coba-coba juga saya share screen dulu. Oke. Kelihatan semua ya. Nah, di sini ini menggunakan JavaScript juga, dia pakai web ya kan. Webnya ini ibaratnya bisa untuk membuat di sini dia pakai P5JS, Node.js di sini ya. Nah, di sini kalian bisa membuat tanpa kalian belajar artificial intelligence, maksudnya machine learning dan artificial intelligence ya. Nah, di sini sudah dibikin sama Google gitu ya istilahnya ya. Kalian bisa ada 3 di sini, mau audio project, mau pose atau mau image ya. Kan. Contohnya kayak image project di sini ya. Ini dia ada 2 ya untuk microcontroller atau untuk standar image project. Saya sudah pernah bikin dulu kalau nggak salah untuk deteksi cupang gitu. Cupang detection kalau nggak salah gitu ya. Kan. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Nanti kalian bisa coba-coba aja di Teachable. Saya kasih share drive-nya ya. Saya kasih share link-nya. Oke. Kalian bisa coba juga di itu. Nah, di sini ada beberapa beberapa gambar cupang. Dulu kenapa cupang? Karena dulu saya produksi cupang juga. Pas lagi trending ya. Ya kan? Dan banyak orang menanya, "Ini jenisnya apa sih, Pak?" gitu. Kok harganya macam-macam, Pak, gitu kan. Nah, di sini ada 3 ya, ada misal Avatar, ada Nemo, ada Blue Rim gitu kan. Bentuknya sama, motifnya berbeda. Tricky kan, kalau kalian pakai bahasa pemrograman biasa susah gitu kan. Kenapa? Bentuknya sama, ini pattern yang berbeda gitu kan. Nah, ini yang diolah-olah seperti ini harus menggunakan namanya machine learning ya istilahnya ya. Tapi kan belajar machine learning susah ya, kalian harus belajar Python dulu, harus belajar NumPy, belajar ini, belajar itu. Jadi banyak banget yang harus dipelajarin gitu kan. Nah, kalau di sini ini engine-nya dia ini menggunakan JavaScript ya kan. Dia tinggal train aja model di sini karena mereka sudah ada trainer modelnya ya di Google-nya. Dan di-train sama dia gitu kan. Cepat juga karena mereka pakai server Google ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba soal machine learning dan kalian masih takut-takut ya untuk bikin modelingnya gitu kan dengan menggunakan langsung TensorFlow-nya, kalian bisa menggunakan di sini dulu ya. Jadi awalnya dulu aja kalian coba-coba dulu. Ya kan? Nah, kalian bisa tahu tadi ya kira-kira bagaimana sih cara kerjanya gitu kan. Oke ya. Di sini sebetulnya bisa pakai file ya. Contohnya di sini ada file. Saya coba download dulu ya, import bisa dari Google File misalnya gitu kan, atau dari image. Nah, contohnya image-nya ada nggak ya? Saya coba lihat dulu ya. Ada nggak image-nya? Sebentar. Saya udah lupa, jarang buka-buka lagi. Buka cupang lagi jarang. Bentar ya, kita cari aja Google ya. Di Google kita cari aja image, contohnya cupang apalah gitu kan ya. Bentar ya, semenit. Nah, saya coba siapkan dulu.
Oke, misalnya ini ya, saya akan buka lagi di sini. Oke, saya download ini ya, ini foto lah gitu kan ya. Terus saya akan pakai file di sini ya. Coba saya lihat dulu, cupeng ada nggak di ini? Ya, kita akan drag and drop ke sini ke webnya. Nggak bisa ya di sini. Coba kita isi input, klik. Terus image, cupang, oke ya. Outputnya kita lihat ya. Nah, dia kelas 1 ya, bener ya, kelas avatar di sini kan, kelas 1 yang sini seperti itu. Nah, ini bisa langsung di sini atau kalian mau ekspor modelnya. Nah, di sini langsung ada namanya TensorFlow JS defaultnya dia. Kenapa? Karena kalian 3 copy aja ini ya, 3 copy JS-nya ini. Nah, ini bisa langsung tadi ya kalian gunakan di web-web kalian istilahnya. Kebayang ya? Kalian bisa integrasikan di web kalian. Contohnya kalian mau deteksi, misalnya mau bikin absensi gitu kan ya, deteksi muka, apakah ini muka atau bukan. Atau kalian training nih, ada beberapa kelas di sini, misalnya untuk teman-teman kalian dulu lah, 10 orang, kalian coba ambil muka-muka teman-teman kalian, terus kalian training. Kalau ini misalnya si Yanwar, ini misalnya Koswara, ya kan, ini misalnya Mas Adit, gitu. Ya kan, terus kalian training, kalian masukin di web kalian, gitu kan. Ya, jadi ada face detection-nya. Jadi kalau misalnya web kalian dibuka, lihat buka open cam kameranya, lihat ada kaliannya, terus selamat pagi Mas Yanwar, apa yang mau dibeli? Kan keren ya gitu. Kalian coba-coba dulu aja gitu sebelum kalian belajar bener-bener ke machine learning-nya ya, karena itu nanti ada konsep-konsepnya gitu kan. Tapi kalian bisa coba untuk kalian mengimplementasikannya gitu kan di di TensorFlow JS-nya ini istilahnya seperti itu. Jadi JS bisa juga ya untuk machine learning bisa gitu kan. Bahkan training aja bisa kok. Nge-training langsung pakai JS tuh bisa pakai menggunakan TensorFlow JS ini sendiri gitu kan. Gitu ya. Ya, jadi ini secara otomatis dikonvertkan oleh si TC. Jadi ini untuk orang pemula yang pengen coba-coba untuk menggunakan machine learning. Silahkan dicoba. Di sini sudah ada contoh-contohnya juga ya semuanya ya. Istilahnya kan. Nanti sebenarnya kita ada juga tutorial nanti yang kita share deh tutorialnya ya untuk pembuatan seperti ini. Nah, ini contohnya kalau JavaScript di machine learning. Nah, apa itu aja? Masih ada lagi sebetulnya ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, satu lagi deh ya. Sebenarnya banyak banget ya teknologi-teknologi baru ya, tapi yang saya ambil, yang saya ibaratnya terkenal-terkenal aja istilahnya. Yang memang benar-benar akan di depan itu akan ada boomingnya. Ya. Yang terakhir adalah automation. Ini paling penting. Nah, automation itu bisa berupa robotik ya, robotik yang secara software maupun hardware istilahnya. Gitu ya. Jadi contohnya di sini kita lihat ya kan. Sekarang orang itu akan meninggalkan sesuatu yang rutinitas, yang terlalu banyak repetitifnya lah, ya kan. Repetitif maksudnya apa? Contohnya kita lihat sekarang sudah tidak pernah menemukan penjaga karcis tol. Masih suka ketemu nggak kalian? Kalau misal ketemu berarti mungkin jadi itu tol hantu istilahnya ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya tukang jaga karcis lagi ya itu ya istilahnya ya. Gitu kan. Itu kalau ada berarti hati-hati itu istilahnya. Sekarang yang digunakan apa coba? Pakai robot semua kan. Maksudnya pakai sistem semua kan. Nah, automation itu banyak ya contohnya ya. Ada business process automation, ada robotic process automation, ada intelligent process automation. Dan sekarang juga di software ada namanya software testing automation. Itu kita punya kelasnya ya. Gitu kan. Nah, automation ini juga diterapkan juga banyak di kalau kita menggunakan JavaScript itu banyak ya. Case-case-nya contohnya kita menggunakan namanya WebDriver.js, ada WebDriver.io, ada Protector ya. Kayak ini gunanya untuk testing software. Ya kan. Untuk automation pun ada menggunakan JS ya. Jadi JS juga banyak diterapkan untuk otomatisasi istilahnya. Gitu kan. Jadi apakah bisa nggak Pak? Nanti kalau saya mau belajar testing SQA pakai JavaScript bisa, ya kan? Tapi harus tahu dulu testing JavaScript-nya istilahnya. Kayak Selenium bisa pakai Java, bisa pakai JavaScript, ya kan? Bisa aja gitu kan. Nah, sehingga apa? Akhir dari kata sebetulnya apa nih? Kesimpulannya ya dari tadi kita sebutin semua ya. JavaScript itu ada di semua lini. Ya, kita setuju ya, kita sudah lihat semua tadi ya. Kita sudah lihat contoh-contohnya, kita sudah lihat yang bahkan tidak make sense pun kayak 3D aja ada gitu kan istilahnya kan. Apalagi yang
masih make sense gitu kan, kayak automation, kayak blockchain, kayak Web3 gitu, itu apalagi gitu kan. Karena memang jagonya dia di sana gitu kan. 3D mungkin dulu orang nggak berpikir untuk bikin 3D itu di JavaScript, sekarang sudah ada gitu kan. Sehingga apa? Sehingga memiliki kemampuan di bahasa JavaScript itu sangat-sangat menguntungkan gitu kan. Dan prospeknya pun masih bagus, karirnya masih bagus, dan jujur aja nggak akan hilang seperti yang lain-lainnya gitu kan. Kalau lain-lainnya mungkin booming sesaat hilang, gitu kan istilahnya kan. Nah, kalau JavaScript saya jamin sih ya, bukan jamin berarti ya jamin insya Allah ya, maksudnya dalam arti kalau kita lihat dari tren sebelumnya gitu kan, JavaScript itu sudah, kalau kita lihat di TOB segala, JavaScript memang sudah dari zaman dulu ada dan sampai sekarang pun ada gitu kan. Sehingga untuk mempelajarinya nggak ada ruginya. Ya kan. Tetapi tadi kan banyak ya Pak jaringan-jaringannya, misalnya tadi bisa ke bisa ke blockchain, Web3, bisa ke automation, terus bisa ke artificial intelligence. Apa yang harus kita lakukan dulu pertamanya, ya kan? Nah, yang paling pertama adalah kalian harus tahu konsep dasar basicnya dulu. Ini yang paling key, paling utamanya, gitu kan? Utamanya apa? Kalian harus tahu dulu konsep dasarnya. Jangan mengimpi kalian terbang, ya kan? Kalau kalian belum belajar terbang, gitu. Ya kan? Yang ada kalau kalian tiba-tiba terbang, terus cuma disuruh belum belajar, di atas kalian disuruh pegang kendali pesawatnya. Yang terjadi apa? Kalau nggak nyungsep, meledak, jatuh gitu kan istilahnya. Jadi apa? Harus belajar basicnya dulu. Ya kan? Basic pemrograman, konsep awalnya dulu. Membuat dari yang paling simpel dulu, gitu istilahnya kan. Membuat dari sesuatu yang ibaratnya mudah untuk dipelajari. Tetapi arahnya sudah benar, dalam arti apa? Kedepannya pengembangan akan bisa kalian nggak usah khawatir. Pak, saya kan khawatiran nanti saya sudah belajar capek-capek, besoknya nggak dipakai. Itu kan yang khawatiran kita kan ya. Itulah kenapa kita berdebat, kira-kira kita harus belajar bahasa apa, ya nggak? Takutnya nggak dipakai gitu kan. Udah capek-capek, udah udah harus naik gunung, besoknya nggak dipakai gitu kan. Nah, nggak usah khawatir, kita sudah lihat tadi bahkan implementasi yang baru yang mungkin bahasa-bahasa pemrogramannya belum implementasi gitu kan. Ya kan, kayak saya challenge dia, misal Python. Bisa nggak 3D dengan mudah? Ya kan, bikin bikin game 3D. Mungkin ada gitu kan ya. Tetapi ya tadi ya nggak semudah tadi ya. JavaScript gitu kan. Mungkin harus dicuning-cuning dan memang tidak terkenal juga gitu kan istilahnya kan. Bukan diarahkan ke sana gitu kan istilahnya kan. Sehingga apa? Sehingga tadi ya, kalau mau jaminannya adalah aman, ya tadi ya kita bisa make sure itu JavaScript. Nah, bedanya apa? Bedanya makanya dari itu ya kita berpikir, wah ini anak-anak memang harus disiapkan gitu kan. Makanya kita selalu membuka kelas untuk kebutuhan bisnis ya, kebutuhan industri gitu kan. Ngapain saya buka kelas cuman untuk iming-iming cita-cita yang tidak make sense istilahnya. Contohnya ya tadi ya, Indonesia butuhnya seperti apa sih gitu kan. Kebutuhan terbesarnya industrinya apa? Itulah kita pilihin kelas-kelas yang kita buka. Saya pastikan ya kan, saya bisa jamin dengan data gitu ya, itu pasti kelas-kelas yang dibutuhkan di dunia industri. Itulah kenapa di Juara Coding kalau kita berani untuk melakukan penyaluran. Kan. Mungkin kalau tempat-tempat lain nggak cuman ya, yang penting mudah-mudahan kita bisa salurkan ya. Tapi kalau Juara Coding memang kita mati-matian untuk kita salurkan. Kenapa? Karena kita sudah lihat pasar itu seperti apa. Jadi kalian boleh cek ya di Juara Coding gitu kan, pelatihan apa yang sedang dibuka, biasanya itu sedang banyak permintaannya. Gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi ya kita analisa juga kebutuhan industri gitu kan. Trainer-trainer kita bukan trainer-trainer lepasan. Trainer-trainer kita adalah trainer-trainer yang memang dari awal sudah ikut Juara Coding dan mereka mempunyai experience bekerja dulu sebelumnya istilahnya. Gitu kan. Banyak senior-senior istilahnya. Jadi tahu industri kerja itu seperti apa sih nantinya gitu kan. Kebutuhannya seperti apa sih, sejarahnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itulah kita buka ya. Makanya kita sekarang itu buka JavaScript class gitu kan. Kenapa? Kita tahu mungkin dari teman-teman kalian semua ini bingung kan, kira-kira kalau JavaScript pun framework yang akan dipakai yang paling aman yang mana sih, yang paling mudah dan aman ya, mudah dan aman gitu kan istilahnya kan. Terus kedua, bahasa yang tidak akan hilang seiring waktu gitu kan. Ya kan? Jangan sampai saya ajarkan besoknya udah nggak kepake gitu kan. Saya ajarkan Ruby gitu kan. Dulu pernah Ruby on Rails, waduh pernah ngetren gitu kan. Terus saya ajarkan. Sekarang yang nerima jarang banget gitu kan. Kan itu yang kalian takutkan kan istilahnya kan.
Tetapi kalau yang saya bilang, oh JavaScript pasti aman, jamin deh. 5 tahun ke depan pun masih aman istilahnya. Gitu kan. Hanya framework-nya aja berubah-berubah. Tetapi konsep dasarnya itu yang penting. Gitu kan. Itu yang kita ajarkan nanti di kelas istilahnya ya. Gitu kan. Saya nggak mungkin ajarkan semuanya di sini, karena waktunya juga cuma 1 jam, tapi saya kasih kisi-kisinya. Ini loh trennya, dan ini sudah siap sebetulnya untuk ke depan. Sehingga kalau kalian memang nanti mempersiapkan, atau kalian yang sudah bekerja pun ingin mempersiapkan ke depannya, tidak ada salahnya untuk belajar di JavaScript ya, gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin masih fresh graduate, masih bimbang nih, dan belum ada pekerjaan, belum ada belum ada experience gitu kan, kalian butuh mentor, ya kan. Kalian harus butuh mentor. Kenapa? Bisa kalian belajar sendiri, bisa kalian usaha sendiri, tapi siap nggak dengan lama dan nabraknya? Saya itu dulu nggak ada bootcamp, cuy. Jadi saya tahu sendiri, saya berapa tahun itu nabraknya sakit banget gitu kan. Kenapa? Ya nggak ada guidance-nya kok gitu kan, fighter jalanan gitu kan ya, nggak ada dojonya gitu kan, misalkan. Nah kalau sekarang zaman sudah berubah ya, ada dojo-dojo. Cuman kalian pastikan aja dojo itu ya memang dojo beneran ya, jangan dojo bohongan ya. Jangan nanti digugat sama rambut merah lagi. Ya kan? Jadi harus yang benar-benar dojo beneran ya, yang memang fokus, berani untuk kita coba carikan kerjaan istilahnya gitu kan. Karena itu challenge kita ya. Kalau cuma ngelatih gampang, tapi challenge sampai kalian bisa bekerja itu yang kita coba lakukan istilahnya. Karena saya tahu suffer kalian ketika habis kuliah, kalian kok masih tetap susah cari kerja, ya nggak? Itu yang kita coba usahakan, kita coba mentoring agar kalian lebih siap untuk mendapatkan pekerjaan, istilahnya. Itu aja sih dari saya ya. Jadi tadi saya sudah buktikan semua kalau JavaScript itu masih digunakan, dan tadi ya kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Karena tadi ya menjadi pesimis itu kelihatan pinter, tapi jadi optimis biasanya kaya istilahnya. Ya kan? Ya terserah kalian mau kelihatan pinter doang atau mau jadi orang kaya, ya is your choice istilah gitu kan ya. Gitu kan. Kalau saya sih butuh duit, jadi ya mungkin ya oke ya, itu aja. Oke Mas Yanmar, silakan kalau mau ada yang menambahkan. Oke Pak, thank you. Kayaknya udah semuanya lengkap ya. Saya cuma satu kesimpulan ya. JavaScript ini bisa dibilang teknologinya rakus ya. Semuanya bisa. Palu gada ya. Palu gada. Dan setiap startup, sejujur, dari sekian saya pernah bekerja, itu JavaScript di mana-mana. Saya rasa ini bahasa gaul ya, ada di mana-mana. Kayak gitu. Dan umat itu ya. Dan terakhir saya ketemu sama orang Polandia. Waktu itu dari Polandia itu lagi ngembangin sebuah robot gitu ya. Cuman robotnya itu kurikulum gitu ya intinya. Dan saya kaget di situ. Ternyata JavaScript itu nggak cuma di aplikasi mobile, nggak cuma di aplikasi web, ya gitu. Pas saya lihat ternyata aplikasi JavaScript itu bisa buat microcontroller. Itu iya, saya lupa tadi ya, microcontroller ada ternyata ya. Ini saya ada alatnya nih satu. Ini namanya. Wah, boleh tuh Mas, boleh. Coba. Aduh, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ini. Aduh. Nah, coba lihat ya. Oke tuh. Coba lihatin Mas, kayak gimana Mas tuh? Nah, itu bisa pakai JavaScript tuh Mas yang ngoding di dalamnya ya? Iya ini buatan Microsoft ini Pak. Ini Microbit Pak. Nah ini kebetulan kalau ini kan ya agak mahal gitu ya. Cuman ada yang lebih murah lagi nanti. Jatuhnya kayak ESP32 yang pernah kita diskusikan ya kan. ESP32 ya. Dan kerennya lagi pas saya coba diskusi sama kalau nggak salah siapa waktu itu namanya Ewa ya kalau nggak salah Ewa Magnas. Nah itu ada yang namanya editornya sendiri Pak dari Microsoft ini, dan bisa dibilang tuh kayak gini deh. Jadi ini ada simulatornya. Mana nih? Bentar, stop. Nih, saya share screen ya. Kayak gini udah kelihatan ya? Iya. Nah ini pakai JavaScript ini sendiri. Pasti kaget bener gitu. Gila. JavaScript udah di mana-mana, guys. Wah, ini jadi nggak usah belajar C++ lagi ya. JavaScript itu kalau udah ngerti langsung bisa bikin robot nih. Iya. Dan ini memang untuk yang sekarang, untuk yang versinya ini Microbit ini udah ada versi 2.0. Nah, itu udah mengembangkan, istilahnya udah dikembangin, bukan radio dulu kan pakai radio Bluetooth BLE gitu ya. Iya. Sekarang lebih canggih lagi, udah ada WiFi injektornya gitu. Nah, pas saya searching lagi ada yang lebih mahal lagi namanya BeagleBone. BeagleBone itu ada
dia pakai Espruino dia buat ESP32-nya. Nah ini dia. Ini pakai JavaScript semua ini. What? Jadi bisa langsung ya, maksudnya kalau Langsung. dulu kan kita ngeri-ngeri sedap ya soal wah ini pakai bahasanya assembler atau pakai bahasanya C++ gitu kan. Tapi kalau sekarang oh yang bisa JavaScript juga tinggal nyemplung-plung, nah udah langsung bisa bikin robot. Langsung semuanya. Jadi mau hobi dapat, mau kerjaan juga dapat, semuanya dapat sih saya bilang. Makanya benar saya setuju kata Pak Dewa kalau JavaScript ini bisa teknologi bisa yang buat kedepannya tuh ya make sense banget gitu ya. Ini soalnya kita bukan omongan doang, ini udah ada buktinya gitu. Ya kan? Nah, yang kedua, waktu itu saya kalau bikin ini, cuman alatnya memang sudah tidak bekerja ya. Cuman ini doang sisanya gitu. Sudah pada tahu kemana dimainin sama anak saya. Nah, itu waktu itu bisa bikin istilahnya saya pengen ada notifikasi, misalnya di sini kan ada setiap pin gitu ya. Pin-pin ini buat sensor kayak misalnya kalau tanah itu kering atau enggak. Nah, itu kita bisa collab sama IFTT di sini. Nanti aplikasinya itu bisa ngirim email, bisa ngirim, ya basisnya cloud computing lah gitu, bisa ngapain aja, terus bisa ngirim notifikasi, bahkan ya itu bisa digabung sama yang si ini nih gitu, teachable machine sendiri. Jadi digabung-gabung ya jadinya. Gabung semuanya. Jadi itu IoT gabung sama machine learning, ini bikin karedok ini semuanya nih. Dan itu Pak yang belajar anak-anak kecil semua. Oh anak kecil ya, oh jangan sampai mau kalah tuh sama anak kecil. Jangan mau kalah ya. Gila kan, gokil. Ya paling itu aja sih tambahan dari saya. Udah mantap semuanya lah pokoknya. Oh ya, ini kebetulan saya kenalkan dulu nih Mas Yanwar ini dulu memang ahlinya IoT ya. Memang dia ngajar IoT juga. Jadi keren ya. Jadi trainer kita tadi yang saya bilang tidak cuma trainer satu bidang tok ya. Jadi di sini trainer-trainernya ada yang jago di IoT juga meskipun dia nanti ngajar JavaScript ya kan. Terus ada yang jago di machine learning, ya, ada yang jago di automation gitu kan, kan. Jadi ibaratnya semua hal ini ya, karena gini ya, programmer itu experience ya, programmer itu adalah jam terbang. Semua pesawat tuh konsepnya sama ya kan. Kalau saya kebetulan bapak saya itu pilot ya, jadi semua konsep pesawat tuh sama gitu kan. Tetapi jam terbang yang menentukan istilahnya kan. Berapa lama dia memegang, akhirnya ya semuanya ngerti konsep dasarnya gitu kan. Ya kan, kayak driver pun seperti itu. Jadi jam terbang itu menentukan. Makanya trainer kita ya jam terbangnya juga nggak main-main ya istilahnya ya. Kenapa seperti itu sih? Karena tadi ya masalah kita itu tadi ya hal-hal kayak gini kan jarang ya kita diajarkan kan istilahnya. Ya kan kita yang kuno-kuno terus aja nih yang diajarkan kalau kita pelajar biasa ya. Ya kan zaman-zaman dulu aja gitu kan. Ya HTML. Iya. Pascal. Udah gila sekarang. Saya dulu pernah belajar COBOL loh Mas waktu di dulu di bukan di itu ya. Jadi ini emang masih digunain nggak sih gitu kan misalkan gitu kan. Nah, itulah kenapa ada bootcamp itu kenapa? Karena semua orang itu butuh mentoring ya. Butuh apa namanya? Butuh mentor. Kayak tadi kalian mau nanya tentang IoT, loh, ada trainernya kok kita gitu kan. Kalian tanya aja gitu kan. Ini canggih juga ya, lucu juga ya. Lucu. Ini ada simulasinya juga. Ada simulatornya juga di sini. Dan based-nya JavaScript, ya? Semua JavaScript. Oke. Wah, ini keren banget nih. Kita nanti gue coba dan nanti siapa tahu gue bisa bikin Terminator nih. Digabung Pak, pakai ini Pak, visual itu apa? 3D. Pakai 3D. Oh iya visual ya. Itu keren banget itu. Dan anak kecil pun udah belajar ya sekarang Mas udah, ini ya. Anak udah. Kecil ya. Iya, udah. Kan? Udah. Ya, jadi sekarang juga defaultnya anak kecil juga harus bisa programming ya. Wah. Keren juga ya. Makin itu masa depan Pak. Ya. Jadi jangan jadi dinosaurus ya, teman-teman semua yang di sini, tolong jangan jadi dinosaurus. Ya kan, anak-anak adik-adik kalian udah mulainya cepet nih istilahnya nih. Ayo. Jangan sampai punah ya. Ya kan, jadi kita tapi kan beda ya maksudnya. Ya. Kalian sudah mempunyai asam garam lah. Kalian tahu bagaimana cara belajar yang benar dan cara belajar yang nggak benar gitu kan istilahnya kan. Jadi saya mudah-mudahan saya bisa membantu kalian gitu kan di sini. Mas saya dan Mas Yanwar, ya kan, kita sebagai trainer Junior Coding ingin mencoba men-trigger kalian. Teknologi sudah sampai segini jauh loh, gitu kan. Adik-adik kalian, ya kan, sudah mulai disiapkan ke sana loh, gitu kan. Kita bagaimana, gitu kan. Nah itu yang coba kalian pikirkan. Nggak ada salahnya belajar itu yang baru itu asal kalian belajar ya, itu nggak ada ruginya, ya kan. Karena nggak ada batas umur untuk belajar. Bisa kalian pelajari terus ya kan. Mau umur berapapun bisa sebetulnya. Tapi semakin kalian cepat
tentunya kans-nya semakin banyak gitu kan. Gitu kan. Saya harap tadi ya kalian juga mulai memikirkan karena teknologi makin berkembang, makin banyak gitu kan. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai kalian ditukar jadi mesin ya kan. Kalian yang harus menciptakan mesinnya ya kan. Kalau kalian berpikir wah gampang dah nanti jadi admin aja, jadi ini aja ya kan, nanti kalian nasibnya kayak yang penjaga toko tol itu istilahnya gitu kan. Ya kalau sudah ditukar mesin ya mau ngapain? Ya kan. Jadi tolong coba pikirkan baik-baik gitu kan istilahnya kan. Cari pun mentor yang bagus ya, dalam arti mentor yang memang memikirkan untuk karir kalian gitu kan. Bukan hanya cuma ngajarin tanpa arah, tapi kalian juga harus berpikir mentor yang bisa membimbing kita di karirnya. Itu yang paling penting ya istilahnya ya. Ya kan? Dan kesempatannya pun sama, jangan nanti di karir yang pintar-pintar doang, Pak. Ya sama aja bohong gitu kan. Enggak lah. Jadi harus semuanya yang memprovide untuk keadilan semua, keadilan sosial ya. Sila kelima gitu kan. Semua akan mendapat kans yang sama istilahnya. Gitu ya. Jadi itulah kenapa kita membuka Juara Coding gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu kalian sebetulnya ada kemampuan, tetapi tadi ya triggernya kurang dan mentornya pun tidak ada. Itu yang menjadi kalian sering gagal di sana istilahnya. Jadi kita berharap kita bisa membantu kalian di sana. Kalau kalian penasaran, kalian mau lihat, silakan aja. Kita banyak webinar, kita banyak tutorial yang bisa dilihat, gitu kan. Cari tahu aja, gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa membantu kalian istilahnya. Itu aja sih kalau dari saya presentasinya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight-insight ke kalian. Thank you banget. Saya balikan lagi ke Mbak Icil ya. Thank you Mas Yanwar. Keren Thank banget you, tadi Pak. ya. Robotik udah masuk nih JavaScript ya. Oke, terima kasih untuk materinya pada sore hari ini, Pak Dewa dan juga Pak Yanwar yang boleh memberikan insight ya pada kita. Nah, saat ini teman-teman kami membuka untuk 3 orang yang ingin bertanya. Nah, ini Pak tadi ramai banget nih, ada di ada di chat ya. Coba aku akan baca satu persatu, bukan satu persatu sih, aku pilih 3 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan reaction angkat tangan. Setelah itu nanti teman-teman bisa mengutarakan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, ini sembari saya cek di galeri dan juga ada di kolom pertanyaan. Baik, sebentar ya. Ini Pak Dewa dan Pak Yanwar ini banyak sekali ya yang keren nih automation, JavaScript dan segala macamnya ya. Sebentar. Boleh bertanya apa aja boleh, silahkan ditanya dulu. Mungkin kasih kesempatan untuk bertanya dulu kali ya. Oke, nah ini ada yang bertanya nih Pak Dewa. Ya, silakan. Tools untuk mengembangkan ini dari Lalu Doni Setiawan ya. Tools untuk mengembangkan virtual reality-nya itu apa Kak? Gitu. Oh, ini udah dijawab ya, langsung ya. Sama Pak Dewa. Oke, tools yang untuk memberikan reality tadi banyak ya. Kita bisa ada 3GS, ada tadi kita bisa pakai A-frame, pakai namanya apa namanya? Tadi ada ya, kita catat semua di sini tadi. Itu sudah kita coba juga dan itu berhasil. Kalau Masnya tadi misalnya pengen tahu contohnya, itu ada di GitHub juga. Itu bisa kita apa namanya? Kita lihat ya di situ ya di GitHub-nya. Nah, saya kasih di sini ya. Itu menggunakan A-frame ya. Jadi ada 3GS, A-frame, Babylon, Gamefy, dan React.js istilahnya. Itu silakan dilihat aja ada GitHub-nya di kolom chat yang tadi ya istilahnya ya. Yang di atas tadi istilahnya. Di mana tadi? Oh, itu ya, di beberapa GitHub itu ya. Metaverse itu ada GitHub-nya. Cari aja di situ GitHub-nya. Itu di-share juga source code-nya ya. Oke, wah udah dijawab langsung nih ya sama Pak Dewa. Nah ini ada lagi sih Pak yang bertanya, sebentar ya Pak ya. Ini coba saya baca terlebih dahulu. Kalau automation pakai Selenium JavaScript ada Pak? Dia ngomong. Oke, kalau Selenium sendiri itu ada JavaScript-nya juga ada, sudah di apa namanya kayak interface-nya ke JavaScript ya istilahnya ya. Itu ada Selenium JavaScript gitu kan. Tapi ya banyak juga metode-metode yang populer lainnya selain Selenium, itu ada yang lebih powerful lagi kalau JavaScript itu contohnya kayak tadi Cypress ya kan, Cypress terus
Tadi saya juga lihat dari mana ya tadi ya, Selenium. Banyak banget soalnya. Nah, framework-nya banyak banget gitu kan. Tadi kayak WebDriver ya kan, Protector gitu, itu banyak banget ya istilahnya ya. Itu berjibun untuk automation-nya istilahnya gitu kan. Jadi tinggal ketik aja di Google sebetulnya automation in JavaScript framework, itu keluar semua nanti istilahnya. Jadi nggak susah untuk nanyanya. Oke. Nah, kalau JavaScript, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dewa. JavaScript kalau buat develop mobile application itu apakah bisa, Pak? Itulah nanti kita akan belajar ya, kalau di kelas kita itu ada belajar namanya kayak semi full stack ya. Jadi React, kenapa kita pilihkan React gitu kan? Karena React itu mudah ya kan. Dia bisa untuk JS, dia bisa untuk mobile dengan React Native, dan dia bisa berlaku seperti server side dengan menggunakan Next.js istilahnya. Jadi server side itu kayak PHP ya gitu kan. Yang renderingnya dilakukan di klien terlebih dahulu, kemudian baru di outin. Jadi yang mungkin belajar, saya belajar PHP ini, terus saya pengen konsepnya agak mirip-mirip, itu bisa belajar namanya Next.js ya istilahnya ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan, dan itu sudah dipakai di Facebook tentunya ya. React itu dipakai di Facebook istilahnya. React Native itu dipakai di Facebook. Oke. Berarti sudah cukup terjawab ya teman-teman nih yang bertanya, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, dipersilakan teman-teman nanti bisa langsung chat di kolom chat ya. Dan tadi banyak sekali diskusi mengenai JavaScript, Pak. Berarti ini JavaScript keren banget programnya dan wajib untuk teman-teman cobain ya, Pak ya. Untuk ikuti kelasnya juga di kelas JavaScript kali ini ya, sampai kelibet-libet. Oke lah, Pak Dewa, terima kasih untuk jawabannya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, dibuka juga kesempatan untuk teman-teman hari ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti akan mendengarkan presentasi dari Kak Reski mengenai program yang ada di Juara Coding seperti itu ya, dan teman-teman nanti bisa, jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau screenshot, boleh banget ya, nanti screenshot, kemudian nanti post di Instagram kalian. Pastikan Instagram teman-teman jangan di private ya, karena kalau misalnya di private itu kami nggak bisa repost ya. Nah kemudian nanti teman-teman bisa tag ke @juaracoding, hashtagnya siap kerja juara coding, kemudian tag 3 teman kalian ya. Nah hari ini tadi sudah ada teman juga yang join pada acara seminar hari ini, dan tanpa berlama-lama lagi, mau tahu informasi selanjutnya mengenai program JavaScript seperti apa dan biaya yang investasinya kurang lebih seperti apa, ini langsung akan disampaikan oleh Kak Rizky. Kak Rizky, apakah sudah siap? Halo, selamat sore Kak Icil. Terima kasih atas waktunya. Kedengeran. Ya. Kedengeran ya Kak Icil ya? Kedengeran. Oke, boleh yuk langsung di-share mengenai programnya yang ada di Juara Coding, khususnya untuk di kelas JavaScript ini. Oke, thank you Kak Icil atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Dewa untuk sama Pak Yanwar juga. Terima kasih. Terus juga di sini perkenalkan, aku Reski selaku Supervisor Tech Recruiter PT Dika dan Bootcamp Juara Coding ya. Teman-temannya semuanya selamat sore. Apa kabar nih teman-teman semuanya nih? Aku mau denger dulu nih suara teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Baik atau gimana? Atau lagi sakit? Atau lagi kurang enak badan? Atau lagi nggak punya duit? Atau gimana nih? Gitu. Nah, gini teman-teman, aku di sini pengen ngejelasin nih tentang apa aja sih yang ada di Bootcamp Juara Coding, terus juga kira-kira Bootcamp Juara Coding itu kita kalau ikut Juara Coding itu dapat benefit apa aja sih, terus juga nanti kalau misalnya emang berbayar itu nanti metode pembayarannya ada apa aja, terus juga sama ada promo apa sih Kak kalau misalnya kita ikut Juara Coding. Nah di sini aku ingin izin share screen ya teman-teman ya, sama Kak Icil, Pak Dewa, Mas Yanwar, aku izin share screen dari sini gitu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, gini teman-teman, aku di sini pengen ngejelasin di mana dari Bootcamp Juara Coding ini kita tuh lagi ada kelas namanya kelas JavaScript ya teman-teman ya. Tadi juga udah disinggung juga, udah dijelaskan juga sama Pak Dewa sama Mas Yanwar juga, kita udah sharing juga. Tadi juga ada beberapa teman-teman juga yang ada
bertanya gitu ya tentang JavaScript itu ruang lingkupnya seperti apa, terus juga nanti kerjanya bakal kayak gimana, terus juga apa sih yang akan dipelajarin gitu loh. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman ikut bootcamp juara coding itu apa aja yang akan teman-teman dapatkan, benefitnya apa aja gitu ya. Nah, sebelum kita lompat ke sana, di sini aku pengen jelasin untuk JavaScript ini kita sistemnya full daring ya teman-teman ya. Jadi kita tuh online, terus juga untuk kelasnya itu berjalan dari Senin sampai Jumat dari jam 9 dari jam 7 dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Terus juga itu kelasnya kelas malam ya teman-teman ya, karena dari pihak Juara Coding nggak mau mengganggu rutinitas teman-teman pada saat teman-teman itu bekerja ataupun teman-teman lagi kuliah dan lain-lain kayak gitu loh. Nah, di sini bootcamp itu sendiri kita tuh sistemnya kan tadi aku bilang full daring, terus juga itu berjalannya selama 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi Senin sampai Jumat itu selama 2 bulan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu. Nah, terus kira-kira nih Kak, kalau misalnya kita pengen ikut juara coding nih, apa aja sih yang akan kita dapatkan untuk benefitnya itu apa aja sih? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ikut bootcamp juara coding, khususnya di JavaScript ya teman-teman ya. Jadi kalian itu akan dapat kesempatan interview nih di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama oleh juara coding ataupun dari PT Dika itu sendiri. Itu di mana juara coding sendiri itu punya partnership beberapa perusahaan yang akan bisa disalurkan kerja ke perusahaan-perusahaan tersebut. Dan juara coding juga partnership langsung sama PT Dika. Jadi di mana PT Dika ini untuk programmer, untuk klien-klien programmernya yang kebutuhannya tentang programmer itu dia tuh lagi banyak banget kebutuhan. Di situ aku ada sekitar 70 kebutuhan ya, kebutuhan orang-orangnya kayak gitu loh. Nah, di sini orang-orang yang lulusan dari bootcamp juara coding itu fokusnya untuk disalurkan bekerja nih teman-teman. Jadi peluang kerja kalian itu jauh lebih besar karena apa? Dari klien-klien kita itu banyak banget yang lagi butuh untuk terutama di junior level gitu loh teman-teman. Nah, gitu ya. Terus juga nanti kalian kalau misalnya gini Kak, kalau misalnya untuk kesempatan interview itu kita bagian berprestasi atau tidak gitu loh. Nah, semuanya akan bisa disalurkan bekerja nih teman-teman. Cuma bedanya sama yang berprestasi itu apa nih? Nah, yang perbedaannya yang bagi yang berprestasi itu dia akan dapat interview langsung sama perusahaan sebelum mereka lulus gitu ya. Terus juga nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan ya gitu. Sertifikat kelulusannya itu bersertifikasi BNSP, jadi legal. Terus juga udah teman-teman itu sertifikatnya bisa dipakai seumur hidup. Biasanya itu kan nggak bisa dipakai seumur hidup kan, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, di juara coding ini kita sertifikatnya itu sekitar kalian itu bisa sampai seumur hidup, jadi nggak ada masa waktunya gitu ya. Terus juga nanti kalian akan mendapatkan pelatihan soft skill untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Jadi nanti kalian itu emang benar-benar dididik untuk kalian bisa pada saat lulus dari bootcamp juara coding itu bisa kalian bisa profesional di bidangnya gitu ya, terutama di JavaScript ini gitu loh. Terus juga nanti kalian pada saat ikut bootcamp itu nanti akan ada selain pelatihan nanti kalian juga akan ada praktik kerja juga. Terus juga ada nanti apa ya, jadi kalian itu dibagi per kelompok terus ngerjain beberapa project gitu loh. Project-projectnya ini nanti beda-beda nih setiap kelompoknya, jadi kalian itu benar-benar sampai bisa lah dari benar-benar dari awal sampai akhir itu kalian itu benar-benar sampai profesional gitu di bidangnya, terutama di JavaScript ya gitu. Nah terus nanti kalian juga akan mendapatkan merchandise dari juara coding. Nah itu merchandise-nya rahasia teman-teman ya, pokoknya itu merchandise-nya benar-benar menarik dan berkesan banget nih untuk teman-teman yang ikut bootcamp juara coding gitu. Nah terus apalagi sih ini kan sorry ya ini aku belum ganti gitu. Jadi benefit lainnya nanti teman-teman di bootcamp JavaScript ini itu teman-teman bisa konsultasi juga nih sama trainer-trainer kita atau sama Pak Dewa langsung atau sama Mas Yanwar atau sama orang-orang juara coding yang lainnya, atau teman-teman bisa datang langsung ke juara codingnya kalau misalnya mau sharing-sharing tentang IT ataupun konsultasi sama pekerjaan itu nanti kira-kira kita lulusnya itu bisa jadi apa ya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung konsultasi karena
trainer-trainer kita ini itu sudah tersertifikasi BNSP juga teman-teman. Terus juga mereka yang udah benar-benar expert di bidang IT, mulai dari segala posisi lah setidaknya gitu. Jadi mereka itu benar-benar udah ngerti banget gimana sih IT itu, apalagi di JavaScript ini. Itu mereka udah maestronya lah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus juga di sini juga tadi yang tadi aku bilang itu, sorry ini hiraukan aja. Tadi kalian itu akan mempelajari tentang JavaScript ya. Itu ada Express.js, ada Node.js, terus juga ada ini lagi apa namanya, dia belajar React Native juga, terus juga ada semuanya juga kalian tentang JavaScript itu akan diajarkan kayak gitu loh. Terus juga nanti kira-kira akan ada promo nggak sih Kak? Nah di sini aku mau jelasin tentang promonya juga, di mana promonya itu kita semuanya bisa dicicil ya teman-teman ya, gitu loh. Terus juga kita harganya juga benar terjangkau banget. Di sini kita ada 3 metode pembayaran. Yang pertama itu ada ISA, ada dana cita, sama ada cash juga gitu loh. Dari masing-masing ini sangat berbeda gitu diskonnya. Kalau ISA ini sekitar 25%, kalau dana cita itu sekitar 35%, nah, terus juga yang cash juga ada 60%. Itu benar-benar jauh banget kalau misalnya cash. Kira-kira berapa sih Kak kalau misalnya harganya dari masing-masing itu? Nanti aku jelasin. Nah di mana kalau dari sini kalian itu ada beberapa persyaratan khususnya untuk ISA ya teman-teman ya. Jadi ini juga untuk memfilter teman-teman gimana sih teman-teman biar bisa dipakai di dunia kerja gitu. Yang pertama itu pria dan wanita maksimal usia 30 tahun, pendidikan minimal D3 itu untuk program ISA. Kalau misal kita lulusan SMK gimana Kak? Apakah bisa ikut? Bisa banget gitu teman-teman. Kali teman-teman juga bisa ikut, tapi teman-teman tidak bisa memakai program ISA karena program ISA itu dia itu minimal D3 ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman juga bersedia mengikuti training online dari Senin sampai Jumat dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Terus juga memiliki laptop juga sama jaringan internet yang stabil ya teman-teman, karena nanti kalian itu sistem pembelajarannya itu nanti kan online ya. Nah, di mana Juara Coding itu punya sistem namanya LMS ya gitu. Jadi nanti kalian kalau misalnya nggak bisa, misalnya kalian nggak bisa ikut di hari itu, terus juga kalian atau aku nggak ngerti nih di hari ini gimana pembelajarannya, kalian bisa tonton kembali atau kalian bisa refresh kembali di hari itu, nanti akan ada recordnya sama akan ada filenya juga, kalian bisa pelajarin ulang kayak gitu teman-teman. Jadi nggak akan ketinggalan materi gitu loh. Nah, terus juga kalian juga ada biaya pendaftaran. Kalau program ISA itu ada biaya pendaftarannya atau biaya administrasinya gitu loh. Terus juga untuk bagi peserta ISA itu kalian itu wajib tes online, psikotes, sama nanti input data pelamar nih gitu. Jadi teman-teman itu gunanya untuk apa? Kita biar punya database nih. Terus juga pada saat teman-teman lulus dari bootcamp itu kita tuh punya data teman-teman, buat teman-teman kita salurkan bekerja kayak gitu. Nah, terus ISA itu apa sih Kak? Nah, ISA itu adalah Income Sharing Agreement. Nah, di sini yang aku maksud ISA itu, jadi teman-teman itu Income Sharing Agreement itu adalah skema perjanjian bagi hasil gitu. Jadi kalian itu bayar biaya pelatihan itu nanti pada saat sudah disalurkan bekerja. Jadi sebelum teman-teman disalurkan bekerja, itu teman-teman tidak dipungut biaya apa-apa pada saat pada saat pas mulai bootcamp selama 2 bulan. Nah, cuma kalau biaya ISA itu tadi aku bilang ada biaya administrasinya. Jadi setelah teman-teman bayar biaya administrasi, terus juga teman-teman ikut selama 2 bulan, itu kalian tidak dipungut biaya apa-apa. Jadi biaya pelatihannya kalian itu nanti pada saat sudah disalurkan bekerja. Kayak gitu loh teman-teman. Itu kalau program ISA. Tapi kalau program ISA harus ada beberapa persyaratannya gitu. Terus juga dia itu lulusan D3 itu terutama ya, kalian itu belum bekerja sama sekali, itu baru bisa pakai ISA. Kalau kalian sudah bisa bekerja, kalau kalian udah bekerja itu tidak bisa pakai ISA. Itu teman-teman. Gitu. Nah, di sini aku pengen ngejelasin juga ada beberapa paymentnya juga yang tadi aku bilang, ada ISA, ada dana cita, sama cash. Kayak gitu. Nah, di sini sorry ya, ini harga software quality assurance sama JavaScript ini sama ya teman-teman ya. Kayak gitu. Harganya tetap sama gitu. Dia tuh ada cash, ada dana cita, sama ada ISA. Aku coba jelasin di ISA dulu. Karena apa? Ini yang orang-orang paling banyak suka ini gitu. Nah, yang paling banyak suka itu ISA sama cash sih gitu. Nah, di sini ada ISA. ISA itu kita dari harga normalnya 13.500.000, dia bisa diskon sekitar 25%. Dia cuma membayar totalnya 9.500.000. Nah, 500.000 ini itu kalian
dibayarkannya sebelum ikut bootcamp, itu biaya administrasi di awal ya teman-teman ya. Nanti selama 2 bulan kalian ikut bootcamp itu tidak dipungut biaya apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, cuma bagi teman-teman yang daftar sekarang pada saat webinar itu teman-teman bisa ikut cuma bayar biaya administrasi cuma 100.000 doang teman-teman, kayak gitu. Jadi dari 500.000 ini kalian cuma bayar 100.000 gitu loh. Terus juga sisanya 9 juta kan. Dari 9 juta ini kalian bisa mencicil selama 18 bulan, dicicil secara otomatis, selama 18 bulan itu dipotong secara otomatis dari gaji teman-teman per bulannya 500.000 gitu loh. Itu selama 18 bulan. Itu kalau ISA. Kalau Dana Cita itu dari 13.500.000 dia tidak ada biaya administrasi. Cuma nanti teman-teman akan ada prosedur yang harus dilakukan, itu kayak input sistem Dana Cita namanya. Dana Cita itu apa sih Kak? Dana Cita itu itu adalah platform ya teman-teman ya, buat teman-teman itu buat untuk bayar biaya sekolah ataupun biaya kuliah itu bisa atau biaya kursus gitu loh, itu bisa pakai Dana Cita supaya dan itu juga dia kalau nggak salah itu 0% deh bunganya gitu. Terus juga dari Dana Cita ini kita bisa dapat diskon sekitar jadi sampai 8.600.000. Jadi bisa dicicil selama 12 bulan atau 1 tahun nih teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau yang cash ini cukup jauh banget nih harganya. Terus juga orang-orang banyak yang suka nih cash gitu loh. Karena apa? Dari cash itu dari 13.500.000 dia tidak ada biaya administrasi ya teman-teman ya. Itu dia itu biayanya cuma bayar 5.900.000 gitu loh. Itu jauh banget dari 13.500.000 sampai ke 5.900.000 kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dilewatin sih kalau menurut aku kayak gitu. Nah, terus juga nanti bagi teman-teman yang ikut webinar ini gitu loh. Bagi teman-teman ikut webinar ini bisa mendapatkan diskon atau cashback sebesar 400.000 sampai 600.000 nih dari semua metode pembayaran yang ini gitu loh. Nah, itu penjelasannya kayak gimana sih Kak? Nah, penjelasannya aku jelasin nih. Jadi, kalian bisa ngeklaim voucher potongan harga ini dari 400.000 sampai 600.000. Nah, caranya kalau misalnya diskon untuk metode cash itu potongannya sebesar 600.000. Jadi, kalau cash ini kan harganya 5.900.000 gitu ya. Nah, kalau kalian ikut webinar ini terus kalian buru-buru daftar, itu kita tuh untuk 10 orang pertama ya teman-teman ya. Jadi harus cepet-cepet juga teman-teman kayak gitu diskonnya karena limited banget gitu loh. Nah, terus juga kalau cash ini dia itu potongannya dari 5.900.000 dipotong 600, jadi teman-teman cuma bayar 5.300.000 gitu loh. Nah, kalau cash ini dia itu lebih spesial karena apa? Dari 5.900.000 dipotong 600 jadi 5.300.000 totalnya. 5.300.000 itu teman-teman bisa dicicil juga, bisa cash tunai ataupun bisa dicicil. Dicicilnya itu sekitar dari 2 bulan ataupun sampai 3 bulan atau 3 kali gitu loh. Jadi dari 5.300.000 teman-teman bisa dicicil selama 3 kali gitu loh. Jadi itu dipermudah banget lah gitu karena harganya terjangkau banget, beda deh dari bootcamp lain gitu loh. Nah, terus diskonnya juga ada dari metode Dana Cita. Dana Cita juga sama 600.000 dari 8.600.000 teman-teman cuma bayar 8 juta aja. Cuma bayar 8 juta aja itu bisa dicicil selama 12 bulan. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini ada ISA nih. Nah, kalau diskon metode ISA dia tuh potongannya sekitar 400.000 teman-teman. Jadi 400.000 itu dipotong dari biaya administrasinya. Yang tadi aku bilang dari 500.000 kalian cuma bayar 100.000 gitu. Terus kalian bisa dapat terus kalian bisa ikut bootcamp, terus bisa di salon kerja, terus juga kalian nanti bakal bisa jenjang karir kalian bagus untuk nabung buat ini itu bisa kayak gitu loh, daripada 100.000 kalian buat nongkrong ngopi sama temen-temen gitu kan duitnya habis, kalian nggak dapat apa-apa, cuma dapat pengalaman nongkrong. Mendingan kalian ikut bootcamp 100.000 terus juga kalian bisa disalurkan bekerja, nantinya kalian bisa dapat ada yang masuk ke dalam diri kalian itu bermanfaat buat diri kalian sendiri ataupun buat sekitar kalian. Saran aku kalau misalnya kalian pakai ISA, langsung aja untuk bisa daftarin diri karena cuma bayar 100.000 doang nih teman-teman. Teman-teman udah bisa ikut bootcamp. Karena 9 jutanya itu bisa dicicil pada saat teman-teman sudah disalurkan bekerja. Nanti pada saat teman-teman sebelum disalurkan bekerja itu tidak dipungut biaya apa-apa. Kayak gitu loh, itu kalau misal ISA. Tapi semua ini bisa diklaim dengan catatan.
teman-teman harus ada persyaratannya. Persyaratannya itu yang pertama, teman-teman harus mengikuti webinar ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut webinar ini, teman-teman buru-buru nih screenshot. Screenshot, setelah itu teman-teman bisa langsung tes online, input data pelamar, nanti kalian teman-teman bisa langsung payment tuh dari situ. Nah, biar cepat-cepat karena itu biar bisa dapat diskon yang 600.000 sama 400.000 kayak gitu loh teman-teman. Terus juga teman-teman cuma di screenshot aja, terus juga teman-teman memposting di Instagram, mau di feeds ataupun di Snapgram itu sama aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman screenshotan itu diposting di Instagram itu dengan hashtag siap kerja juara coding, terus juga teman-teman tag @juara-coding. Jadi Juara Coding ada Instagramnya ya. Jadi teman-teman bisa nge-tag Instagram @juara-coding, terus juga tag ketiga teman kalian, teman-teman deket aja sih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nge-tag ketiga teman kalian, setelah itu kalian posting. Nanti otomatis bakal masuk ke IG Juara Coding kan. Itu bakal bisa diklaim. Nanti kalian screenshot kembali kalau kalian itu udah ngeposting gitu loh. Itu salah satu bukti untuk bootcamp Juara Coding, bahwasanya kalian itu ikut bootcamp, webinar Juara Coding supaya bisa ngeklaim diskon-diskon ini kayak gitu loh. Nah, yang tadi aku bilang itu case-nya itu bisa dicicil 2-3 kali ya teman-teman. Terus juga di sini juga Juara Coding ada beberapa testimoni nih teman-teman. Nah, testimoninya ini aku ngambil sedikit aja karena di Instagram Juara Coding itu udah banyak banget gitu ya teman-teman. Di sini ada Mas Fande ya, dia itu di Java Full Stack di batch 11 dia udah bekerja ya di QA sama di XL gitu loh. Terus juga ada lagi Mas Adrian ya, itu juga dia udah kerja di Quinix gitu ya, terus sebagai Enterprise Software Engineer. Terus juga Mbak Eilen Siva Elba, ini dia udah di BRI kalau salah, dia tuh sebagai SQE manual gitu. Nah, terus juga ada Mas Hanif, ini di batch yang sudah lama ya di Java Full Stack, cuma masih benar-benar kayak ada suasana mereka itu masih ikut bootcamp gitu loh, karena apa yang ada di bootcamp Juara Coding itu sampai sekarang ini mereka itu benar-benar masih mengingat gitu loh, karena bootcamp Juara Coding karena asik banget di belajarnya kayak gitu loh. Terus juga di sini teman-teman bisa ngelihat Juara Coding itu dari beberapa sosial medianya. Yang pertama itu ada Facebooknya, itu @juaracoding, terus juga ada websitenya www.juaracoding.co.id, terus juga ada Instagramnya nih @juaracoding gitu. Terus juga Juara Coding juga ada TikToknya sih kalau nggak salah, nanti bisa dikasih tahu sama Kak Icil ya untuk TikToknya. Terus juga ada Discord juga kita. Nah, terus juga ada di YouTube juga untuk Juara Coding. Itu nanti kalian bisa cari dimanapun sosial media, kalian bisa cari tahu tentang Juara Coding. Itu benar-benar detail banget, apalagi di Instagram ya. Di Instagram itu testimoni banyak banget, jadi kalian bisa cari di Juara Coding di sosial media yang tadi aku sebutkan kayak gitu. Nanti bagi teman-teman yang ikut webinar ini, itu nanti aku bakal kirimin nomor aku, jadi kalian bisa langsung bisa hubungi aku buat supaya kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya tentang Juara Coding ya teman-teman ya, gitu. Nanti aku bakal chat di kolom chat, nanti teman-teman bisa langsung hubungi aku kalau misalnya mau ikut Juara Coding ya. Karena apa? Ini diskon yang tadi aku jelaskan itu khusus untuk 10 orang pertama nih teman-teman kayak gitu loh. Jadi ayolah cepet-cepetan gitu, kalau aku juga pengen banget sih ini ikut bootcamp Juara Coding, tapi karena aku rekruternya jadi belum bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman aja gitu. Jadi teman-teman bisa langsung buru-buru, nanti bisa langsung aku proses, sama nanti aku proses juga untuk bootcamp Juara Coding kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dari aku segitu aja sih untuk Ecil. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Ayo teman-teman buru-buru lah gitulah untuk daftar, karena kesempatannya itu bagus banget ya gitu ya Kak Icil ya. Itu aja sih kalau dari aku. Thank you semuanya. Bisa dilanjut ya Kak. Gitu. Oke, thank you Mas Reski untuk materinya pada sore hari ini. Nah, teman-teman, ini udah keren banget program yang dibuka kali ini. Kelas JavaScript juga udah bagus banget, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dewa, seperti itu ya, dan juga Pak Yanwar. Dan tadi nggak hanya prospek karir kerjanya itu yang cemerlang ya ketika teman-teman join di JavaScript gitu kan. Pada saat teman-teman lulus itu nggak perlu khawatir, nggak ada bidang pekerjaan yang sesuai ya, karena ternyata prospek karirnya tadi bagus banget. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa mengikuti program ini dalam jangka waktu 8 minggu dan tadi banyak banget potongannya ya. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu
ya. Hari ini sudah mendengarkan presentasi dari Kak Reski seperti itu ya. Anyway, Kak Rizky itu aslinya ganteng banget guys ya, tapi dia malu-malu untuk buka kamera seperti itu ya. Nah, kalau bisa teman-teman nanti mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau ikut program ini atau mau dapat dapat potongannya lebih besar lagi seperti itu ya, nanti bisa langsung kontak dengan Kak Rizky teman-teman ya. Nah, tadi ini kurang lebih masih ada pertanyaan. Apakah Pak Dewa masih ada di sini, Pak? Ada, tenang. Oke, Pak Dewa, ini coba kita jawab dulu ya Pak ya, satu lagi. Oke. Tadi aku baca sih kurang lebih tuh ada yang ada yang bertanya juga apakah untuk pembayarannya bisa via credit card. Mohon maaf Kak, saat ini untuk program di kami belum bisa ya Kak ya. Nah, ini ada yang bertanya Pak Dewa, saya masih awam di JavaScript-nya, tapi paling pakai tools di perusahaan. Bisa pakai tools apa ya Pak kalau di perusahaan kalau untuk belajar JavaScript? Mungkin gitu kali ya pertanyaannya. Saya masih awam di JavaScript, tapi bisa nggak ya kalau pakai tools? Nah, kalau bisa itu toolsnya apa namanya Pak? Seperti itu. Oke, toolsnya untuk tadi saya sudah di teks juga, tapi saya ulang lagi ya. Kita kenapa nanti di pelajarannya itu kita akan mempelajari JavaScript basic, terus kita akan mempelajari framework namanya React, gitu kan. Terus kemudian kita akan mempelajari namanya framework namanya Node.js, gitu kan. Jadi kita akan mempersiapkan secara full stack, gitu kan. Terus kenapa React yang dipilih gitu? Kenapa tidak Angular? Kenapa tidak yang lain-lain? Jadi kalau kalian mau tahu yang paling gampang dulu ya, karena ini kan kita pemula dan ibaratnya kalau sudah terlalu susah nanti kalian malah nggak bikin aplikasi, malas bikin aplikasi gitu kan, nggak jadi-jadi, malah kalian nanti nggak ter-trigger untuk menjadi developer gitu kan. Makanya kita pilihkan namanya tadi adalah React.js. Apakah bagus Pak React.js? React.js itu dan React Native itu adalah framework yang bisa dibuat untuk pembuatan web dan mobile gitu kan, dengan supportnya dari Facebook ya, itu ya, Facebook tahu sendiri kan sekarang udah bikin Meta dan lain-lain, bahkan semua digital marketing pun ke Facebook gitu kan, istilahnya kan, ke Instagram gitu kan. Mereka menggunakan React React-nya itu untuk pengembangan produk-produk yang mereka juga, istilah gitu kan. Sehingga dari sisi powerful-nya ya jangan dikhawatirkan, mereka pakai dan mereka usernya sangat banyak istilahnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memakai framework tersebut juga gitu kan. Itu dari sisi front end ya, dari sisi mobile dan webnya. Terus bagaimana dengan back end-nya? Kita akan mempelajari namanya Node.js ya. Ini adalah program framework yang paling mudah untuk membuat services gitu kan. Kalian boleh tanya deh ke siapapun, kalau bikin service yang paling mudah itu pakai apa istilahnya? Untuk back end ya istilahnya ya. Nah, sehingga diharapkan dengan seperti itu kalian mudah untuk adopsi teknologinya, dan kalian juga ibaratnya siap untuk bekerja gitu kan. Dan kita juga akan carikan nanti penyaluran dari partnership kita gitu kan, yang membutuhkan teknologi di sana istilahnya gitu kan. Dan teknologi JavaScript kan banyak ya ibaratnya yang membutuhkan gitu kan. Sehingga tadi ya kalian belajar, kalian akan dibimbing, kalian akan di-mentoring, dan kalian juga akan dikasih trik-triknya bagaimana kalian bisa cepat untuk belajarnya, dan yang kalian pelajari itu memang untuk dunia industri gitu kan istilahnya kan. Bukan hanya teori aja, tetapi dunia industri gitu kan. Kalau teori kan banyak ya, di YouTube aja banyak gitu kan. Tapi bagaimana menghadapi dari industri tersebut, apa yang perlu saya prepare, apa yang perlu saya siapkan gitu kan. Itulah perbedaan di bootcamp Jora Coding itu sendiri gitu kan. Itulah kenapa kita ada partnership ya istilahnya ya. Partnership kita juga lumayan banyak, udah banyak perusahaan-perusahaan yang kita ajak kerjasama juga, sehingga jangan khawatir. Tinggal tadi ya keinginan kalian sendiri aja seperti apa istilahnya. Oke Pak, ini satu lagi ya Pak ya. Sintak React Native dan React.js itu sama atau beda? Nah, menariknya karena ini produksinya sama sintaksnya. Yang membedakan apa? Komponennya aja. Komponen itu kayak gini, misalnya kalau di web kan ada button ya. Nah, buttonnya itu kalau di web misalnya pakai image button, pakai input type gitu kan. Tapi kalau di mobile nanti ada sendiri gitu kan. Dan itu sudah dipermudah dengan JSX ya. Maksudnya kalau dulu pakai DOM, kalau sekarang udah pakai JSX, nah itu sehingga seamless lah. Kita tinggal mempelajari sedikit untuk komponen-komponen yang ada di React Native, itu cepat belajarnya langsung bisa bikin aplikasi mobile seperti itu sih. Oke.
Thank you Pak Dewa sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, tadi ada yang bertanya juga kalau misalnya mau ngobrol sama Pak Dewa nih lewat mana atau sama Pak Yanwar ini mau lewat mana gitu ya. Tadi sudah dikasih link untuk ke Discord, teman-teman silakan teman-teman bergabung. Dan jangan lupa tadi dari tim Juara Coding sudah juga memberikan link feedback. Mohon kesediaan teman-teman untuk diisi karena nanti akan diberikan e-sertifikat untuk teman-teman ya. Tapi jangan lupa teman-teman nanti add di Instagram Juara Coding ya, @juara-coding dan juga TikTok Juara Coding di @juara-coding. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman ingin mendapatkan informasi atau membaca informasi lebih lanjut mengenai Juara Coding, silakan langsung berkunjung juga di websitenya di www.juaracoding.co.id. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara, saatnya kita akan berfoto bersama. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk bisa membuka kameranya semuanya ya. Jadi wajah cantik dan gantengnya ini bisa terlihat ya. Dan nanti kita akan berfoto, akan dibantu oleh Kak Andra. Kak Andra udah siap, Kak? Halo Kak Andra. Oke, udah siap. Yuk teman-teman nah, boleh open cam dulu mungkin. Yuk teman-teman semuanya kita open cam-nya ya. Jadi wajah-wajah cantik dan gantengnya bisa kelihatan ya. Gayanya mungkin gaya favorit kita ya. Jangan lupa sekali lagi yang untuk mendapatkan potongan yang sudah disampaikan oleh Kak Reski ya. Teman-teman nanti boleh screenshot kemudian tag di Instastory kalian ya seperti itu, terus @juaracoding, kemudian hashtag siap kerja Juara Coding dan tag 3 teman kalian ya. Oke, sudah siap ya Kak Andra ya? Oke, teman-teman kita ikuti gayanya Pak Dewa kali ya. Kita prank Pak Dewa. Gaya alay deh. Pak Dewa. Oke, love itulah ya. Oke, tapi saya nggak bisa love karena saya harus screenshot. Oke, teman-teman boleh dibantu ikutin gaya Pak Dewa ya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Tahan dulu ya. Bentar, tahan dulu. Satu lagi, sebentar, tahan lagi. Cheese. Oke, thank you teman-teman. Sudah Kak Andra, satu kali gaya aja? Sudah satu aja. Oh, cukup ya. Oke lah. Nah, teman-teman sekali lagi ya, kalau tadi kalian sudah isi link feedback-nya, kenapa harus diisi supaya kita tahu kira-kira materinya seperti apa, dan juga nanti kita juga bisa bertanya kira-kira kalau misalnya kita ada webinar selanjutnya itu enaknya kita ngebahas tentang apa ya, seperti itu. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang mau join di Juara Coding, silakan teman-teman bisa langsung mendaftar dan bisa langsung bertanya kepada Kak Reski ya dari tim RTO kami. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar kami pada sore hari ini. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi kepada Pak Dewa, Pak Yanwar dan juga Mas Reski, Mas Randra juga ya sudah boleh membantu, sudah boleh hadir juga teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Happy weekend teman-teman ya. Have a good day. Bye-bye. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Sehat semuanya. Bye, Cil. Ya. Thank you, Kak. Halo, nama saya Aldi, saya dari batch 1, dan sekarang saya bekerja di PT Dika sebagai supervisor programmer. Oke, jadi saya tahu bootcamp Juara Coding ini kebetulan dari dosen dulu ngirim flyer di grup angkatan kampus. Nah, dari situ saya tertarik untuk daftar di bootcamp Juara Coding. Karena pertama di Juara Coding sendiri itu ada program penyaluran kerja. Jadi setelah kita belajar di sana selama 2-3 bulan itu nanti akan disalurkan oleh bootcamp Juara Coding. Yang kedua sendiri itu dari trainernya profesional. Materi-materi yang diajarkan itu sampai ke kita semua. Kalau misalkan nanti ada kendala, biasanya saya coba tanya ke trainer dan trainer sendiri akan bantu masalah kita. Yang terakhir sih dari sisi materinya itu dibutuhkan oleh industri saat ini. Oke, bagi kalian yang baru lulus atau bagi kalian yang ingin belajar pemrograman tapi nggak tahu belajarnya di mana, kalian bisa gabung di Bootcamp Juara Coding. Gua tunggu lu di sana.